Eh, Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Gimana ini langsung share screen aja atau gimana nih? Boleh Kang, Ya, boleh. langsung Kang share Najib screen langsung aja. share Oke, screen. siap. Coba. Oke, kelihatan ya? Oke, udah masuk Kang. Siap. Ini kalah nggak nih? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Pertama-tama, terima kasih banyak pada teman-teman panitia yang telah memberikan waktu dan juga kepercayaan terhadap saya sendiri untuk menjadi narasumber di kegiatan media workshop dari HMTE Unpad. Jadi kita akan fokus terkait pelatihan videografi dan juga editing pada kesempatan hari ini. Sebelum nanti kita mulai, aku ingin kenalkan terlebih dahulu. Nama aku Najib Badillah, seorang mahasiswa dari Teknik Lingkungan Universitas Brawijaya, dan juga sudah sempat diceritakan. Selain itu, aku juga masih terus menjalani hobi aku, yaitu sebagai seorang videografer. Jadi suka buat video, mulai dari pengambilan gambarnya hingga editingnya. Selain itu, aku juga content creator gitu bisa dibilang. Aku bikin konten di Instagram, walaupun jarang, di YouTube dan juga TikTok utamanya. Jadi kalau teman-teman tertarik atau penasaran gitu, ingin mampir, bisa aja mampir di YouTube dan juga TikTok aku. Namanya sama, yaitu Nazifku. Oke, jadi pada kesempatan hari ini kita akan ngebahas sedikit banyak mungkin terkait videografi. Mulai dari pre-production ataupun sebelum mengambil gambarnya, sebelum syutingnya, saat syutingnya itu seperti apa, dan juga nanti kita bakal workshop, nyoba secara langsung, dari aku bakal nyontohin dan teman-teman bisa ngikutin dari tahap editingnya. Pertama adalah pre-production ataupun tahap konsep bikin video. Jadi pada tahap pre-production ini kita akan membahas terkait gimana sih caranya ketika kita udah punya suatu ide dalam pikiran kita gitu, gimana caranya untuk bisa mentranslate ide tersebut menjadi sebuah bentuk video. Caranya ada banyak banget gitu untuk bisa mengubah ide kita menjadi video. Ini beberapa cara yang paling umum digunakan dan aku juga sering menggunakan cara ini untuk bikin konten, bikin video sinematik atau juga bikin short film. Cara pertama itu ada menggunakan skrip, jadi kita bisa membuat naskah gitu bahasa lainnya, seperti naskah film dan lain-lain. Lalu ada juga storyboard, nanti aku bakal jelasin storyboard itu apa, dan juga bisa menggunakan shortlist. Oke, yang pertama itu adalah skrip. Ini beberapa contoh skrip ataupun naskah. Yang sebelah kiri itu adalah contoh naskah ataupun skrip yang aku dapat dari internet gitu ya. Itu adalah naskah short film. Jadi di atas itu ada nama tokohnya ataupun nama pemerannya, yaitu John gitu. Di bawahnya ada dialognya ataupun apa yang akan dia bicarakan. Lalu di sini ada tanda cut to, itu tanda berpindah adegan ataupun berpindah lokasi. Nah, naskah ini juga aku terapkan dalam membuat konten gitu. Jadi pas aku lagi buat konten TikTok itu terutama biasanya aku buat naskah. Fungsinya adalah untuk ketika lagi saat pengambilan gambar itu aku tahu persis apa yang perlu aku bicarakan dan juga apa yang perlu aku ambil gambarnya. Ini contoh dua video gitu, naskah dari dua video yang aku buat. Ada teknik lighting dan juga cahaya matahari gitu, judul videonya. Di sini aku menggunakan VO atau voice over dan juga B-roll ataupun video tambahan yang dibutuhkan. Jadi di sini ada naskah yang aku bicarakan di VO-nya, jadi apa yang aku sampaikan dengan menggunakan VO, dan juga di sini ada di tanda kurung itu adalah bentuk shot-nya. Jadi gambarnya ketika aku lagi bicara hal tersebut itu apa yang dimunculkan. Dengan pakai naskah ini kita bisa dengan jelas gitu apa yang bakal kita lakukan, apa yang bakal terjadi ketika kita lagi mengambil gambar saat hari H-nya. Selain naskah, selanjutnya itu ada storyboard. Jadi bisa dilihat di sini, ini adalah contoh storyboard. Aku dapat dari internet juga. Ini adalah bentuk gambar secara langsung, visual, dengan menggunakan gambaran digital untuk merepresentasikan, menggambarkan nanti ketika syuting itu, shot-shot yang bakal diambil itu seperti apa. Jadi ini ada beberapa contoh gitu. Shot pertama itu ada orang, lalu orang yang terjatuh dan segala macam itu bisa dengan jelas digambarkan dengan menggunakan storyboard. Jadi ketika lagi syutingnya di hari H itu
terutama direktor ataupun sutradara atau misalkan kalian teman-teman yang membuat video itu tahu persis apa yang bakal sederhana apapun gitu, misalkan di kertas HVS kayak aku juga pernah buat dengan menggunakan HVS aja, aku bikin kotak-kotak gitu, ntar bikin gambar sederhana, seenggaknya untuk bisa kita lebih paham gitu nanti videonya itu akan seperti apa. Tipe storyboard juga banyak banget gitu, bisa ditambahkan keterangan-keterangan khusus kayak di yang sebelah kanan itu ada beberapa keterangan, misalkan videonya itu tentang apa, lalu gerakannya seperti apa itu. Selain storyboard, tadi satu lagi itu adalah shortlist. Shortlist ini bisa simpel apapun gitu, misalkan tulis di kertas biasa ataupun bisa di HP gitu, di notes segala macam. Shot-shot apa aja yang dibutuhkan ketika teman-teman membuat video tadi gitu. Misalkan membuat video tentang misalkan membuat video tentang jalan-jalan ke luar kota gitu. Misalkan shot-shot apa aja yang perlu diambil. Ada yang ketinggalan ketika lagi pengambilan gambar nanti. Selain itu, ketika membuat konsep itu juga bisa dengan menggunakan lagu. Jadi bisa teman-teman milih lagu terlebih dahulu sebelum buat videonya. Memilih lagu ini, kalau menurut aku sendiri, cara yang paling enak itu adalah dengan menentukan mood ataupun feel-nya itu mau seperti apa video itu yang bersemangat juga, lagu yang epic mungkin atau lagu yang uplifting untuk menginspire orang lain gitu. Atau mungkin pengen lagunya atau videonya itu video yang seneng-seneng, happy. Jadi cari mood yang sesuai, atau misalkan pengen lebih unik, bisa cari lagu-lagu yang kayak klasikal atau lagu-lagu seperti itu. Dan ketika udah dapat lagu, banyak beatnya gitu, jadi banyak trapnya, banyak beatnya, itu mungkin teman-teman perlu ngambil banyak video gitu untuk bisa banyak mengganti gambar ketika dalam tahap editing nanti. Tapi berbeda kalau misalkan lagu yang diambil itu adalah lagu yang lebih slow, lebih lambat gitu kan. Kalau lagunya lambat, berarti mungkin akan lebih sesuai ketika menggunakan video yang lebih ngebantu banget kalau bisa memilih lagu di awal. Nah, itu sih beberapa cara ataupun tahap-tahap yang bisa dilakukan untuk bisa mengubah ide yang udah ada di pikiran kita menjadi gambaran konsep video kita ke depannya. Semakin bagus gitu menggunakan naskah tadi, kalau nggak bisa, ya bisa pakai storyboard, kalau nggak juga pakai shortlist minimal, production ataupun tahap concepting video kita masuk ke dalam tahap production ataupun tahap pengambilan gambar, syuting videonya. Bakal banyak banget gitu yang perlu diketahui, perlu dibahas dalam tahap production ini, karena emang luas banget gitu ilmu dalam videografi ini. Cuma aku bakal bahas sedikit gitu ya, beberapa hal yang paling penting menurut aku yang perlu teman gitu. Ini setting kamera dasar, jadi bisa diterapkan di kamera mirrorless gitu ya, ataupun kamera DSLR, atau juga bahkan menggunakan HP aja itu bisa menggunakan setting yang sama. Pertama itu adalah FPS gitu ya. FPS itu mungkin kalau ada beberapa teman-teman yang belum tahu, FPS itu keterangan ataupun kepanjangannya adalah frame per second ataupun sebuah video. Jadi akan ada perbedaan berapa banyak jumlah foto yang terdapat pada video kita. Misalkan di sini yang aku sarankan ataupun standar khusus gitu adalah 24 fps. Kenapa? Karena dalam dunia film, bioskop kalau teman-teman tahu itu hampir semua film itu menggunakan 24 fps. Ini ada menggunakan FPS yang lebih tinggi itu bisa diturunkan menjadi 24 fps, jadi bisa lebih lambat lagi. FPS ini juga ada banyak banget, jadi bisa lebih dari 24, ada 50 fps, 60 fps, hingga sampai 1000 fps. Jadi semakin tinggi fps itu nanti
bisa diperlambat video kalian, video teman-teman, untuk bisa menjadi slow motion di FPS yang digunakan. Misalkan standar FPS yang digunakan di bioskop itu adalah 24 FPS. Jadi shutter speed yang digunakan sama teman-teman ketika mengambil gambar itu harusnya atau sebaiknya itu menggunakan 2 kali FPS, yaitu 24 kali 2 berarti 48, atau biasanya nggak ada 48, jadi 1:50 aja. Alas mungkin bisa dibilang itu biasanya ketika ngambil gambar di sini itu ada flicker, jadi kayak gelap terang seperti itu dalam gambarnya, dan bisa dihilangkan dengan menggunakan teknik ini gitu, 2 kali FPS. Selain itu, teknik ini juga bisa digunakan untuk mendapatkan motion yang natural, gitu, motion blur yang natural. Jadi kalau teman-teman tahu, ketika mata kita itu pas lagi lihat itu ada motion blur di sana, dan itu kita bisa mencoba buat yang sama atau mereplika hal tersebut, apa yang dilihat oleh mata kita itu dengan menggunakan 2 kali FPS untuk shutter speed. Jadi itu bisa digunakan untuk setting kameranya. Lalu ini ada beberapa setting lain yang perlu diperhatikan juga, yaitu exposure, yaitu triangle exposure, ada shutter speed, tadi udah dibahas sedikit, lalu ada ISO-nya, dan juga ada aperture ataupun bukaan lensa. Ini kalau untuk ISO dan juga bukaan lensanya itu sangat disesuaikan kepada keperluan videonya seperti apa, kepada terhadap lingkungan itu seperti apa. Kalau terlalu terang berarti ISO-nya perlu dibuat lebih rendah, karena semakin tinggi ISO itu akan semakin cerah, akan semakin terang. Jadi kalau lagi siang-siang di luar ataupun di outdoor, itu biasanya ISO-nya dibuat lebih rendah, biar nggak terlalu terang, gitu, nggak ada yang overexpose. Lalu diafragma atau f-stop ini adalah bukaan lensa teman-teman, gitu. Misalkan kamera itu lensanya itu bisa lihat ada bukaan lensa yang berbeda-beda setiap lensanya. Jadi kalau semakin besar bukaan lensa itu akan semakin banyak cahaya yang masuk, jadi bisa lebih cerah gambarnya ataupun lebih bokeh juga, gitu. Semakin bukaan lensanya itu semakin tinggi. Tapi kalau semakin kecil bukaan lensanya itu akan semakin sedikit cahaya yang masuk, jadi lebih gelap, dan juga bokeh ataupun blur di background itu akan semakin berkurang. Selain itu ada juga white balance, yaitu apa ya namanya? White balance itu jadi seberapa cool ataupun biru, dan juga seberapa warm ataupun orange gambar kalian itu. Kalau misalkan lagi di siang hari gitu kan, biasanya cahaya matahari itu lebih ke arah biru ketimbang orange. Jadi si white balance-nya itu harus disesuaikan. Berbeda dengan ketika lagi sunset gitu. Sunset cahaya mataharinya itu orange banget, biasanya perlu disesuaikan juga. Oke, itu untuk setting kameranya gitu. Jadi ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan ketika sebelum mengambil gambar videografi. Boleh dicatat atau mau di screenshot juga boleh, atau nanti kalau minta PowerPoint juga bisa ngomongin panitia aja gitu ya. Selanjutnya adalah tipe shot gitu. Untuk membuat video bisa lebih variatif, bisa lebih menarik, itu dengan mengkombinasikan tipe-tipe shot gitu. Jadi ada banyak tipe shot, cuma di sini aku tulis 4 aja yang paling umum ataupun paling standar digunakan. Ada wide, medium, close up, sama makro gitu. Jadi wide itu adalah biasanya kalau subjeknya ataupun objeknya orang, itu berarti kelihatan dari kepala sampai kaki gitu. Jadi full kelihatan semuanya. Tapi kalau medium itu biasanya sampai perut doang atau sampai kaki doang, kepotong di sana. Kalau close up itu biasanya ya kalau muka doang, atau misalkan mata doang. Lalu untuk makro ini biasanya untuk sosok yang lebih dekat lagi, jika misalkan mau nunjukin serangga, mau nunjukin detail-detail khusus pada objek yang ingin diambil gambarnya, itu bisa menggunakan makro. Cuma untuk video makro ini perlu, kalau misalkan kamera gitu ya, perlu lensa khusus, yaitu lensa makro, dan harganya biasanya lumayan mahal gitu. Kayak beberapa HP sekarang juga kan ada beberapa yang punya lensa makro khusus, biar bisa ngambil video makro ataupun foto makro. Dan di kanan ini bisa teman-teman lihat juga ada beberapa contoh tipe shot yang biasa digunakan gitu. Ada di sini namanya extreme long shot gitu ya. Cuma kalau aku sendiri lebih kenalnya dengan extreme wide shot. Jadi very wide shot sampai nanti extreme close up. Ini bisa divariatifkan, bisa diambil beberapa ketika lagi ngambil gambar atau ada di lokasi yang sama, itu coba menggunakan shot-shot ataupun tipe-tipe shot yang berbeda gitu. Karena nanti
saat tahap editing kita bisa lebih fleksibel gitu ketika mengeditnya. Jadi lagi di suatu tempat itu coba ambil wide juga, ambil medium juga, hingga ambil close up-nya biar lebih variatif dan juga lebih menarik dan gak monoton ketika misalkan videonya udah jadi, itu orang nonton itu nggak bakal menonton kalau banyak tipe shot yang ada di sana. Selain tipe shot yang bisa divariatifin, itu ada juga namanya angle. Ini bisa digunakan juga, ada banyak banget. Cuma di sini yang paling umum itu adalah high angle, yaitu kameranya ada di atas, lihat ke arah subjeknya yang di bawah, itu high angle. Lalu ada juga low angle, yaitu dengan menggunakan kamera ngadep ke atas, gitu. Jadi subjeknya itu ada di atas dari kameranya. Selain itu ada juga bird view angle, itu adalah bentuk nama angle ketika kita menggunakan misalkan drone atau misalkan menggunakan syuting atau pengambil gambar itu di atas gedung. Jadi kelihatan tinggi banget dari permukaan dasar tanah. Jadi itu dinamakan bird view angle. Jadi seperti menunjukkan apa yang dilihat oleh burung ketika lagi terbang. Gitu. Habis itu yang paling standar mungkin biasa digunakan itu adalah A view angle ataupun angle dasar gitu. Jadi misalkan ngambil gambar persis setara dengan badan kita atau setara dengan mata kita. Dan ini bisa divariatifin juga. Misalkan shot yang pertama itu wide shot, bisa menggunakan high angle, low angle, sampai eye level angle juga. Jadi bisa divariatifin biar lebih menarik juga. Dan tujuan angle ini juga ada banyak banget gitu. Ketika high angle ini biasanya digunakan untuk menunjukkan misalkan orang gitu ya, menunjukkan bahwa orang tersebut itu besar, tinggi, hebat gitu, bisa menggunakan high angle. Jadi kebalik. High angle itu dari atas kamera berarti untuk menunjukkan subjeknya itu kecil, kesepian dan juga lemah gitu biasa. Jadi kayak subjeknya terlihat lemah ketika menggunakan high angle. Tapi kalau menggunakan low angle, jadi kamera di bawah itu menunjukkan bahwa subjeknya itu lebih gagah, lebih tinggi, lebih besar dan juga lebih punya power di sana. Jadi biasanya menggunakan low angle. Untuk view angle itu angle biasa aja, gitu, menunjukkan keadaan normal ketika video itu terjadi. Itu bisa divariatifin untuk mendapatkan video yang lebih menarik. Oke, lanjut lagi ada mikrofon. Jadi aku diminta sedikit ngebahas tentang mikrofon. Di sini ada 3 tipe umum gitu mikrofon yang digunakan. Ada condenser, lalu ada juga shotgun, dan juga clip-on. Gitu. Ini 3 mikrofon yang paling umum digunakan untuk pembuatan video. Condenser itu apa? Condenser itu seperti yang di sebelah kanan bisa dilihat, itu adalah contoh bentuk dari mic condenser. Mungkin teman-teman pernah lihat, misalkan nonton podcast gitu, kebanyakan menggunakan mic condenser karena jangkauannya itu lebih rendah, jadi lebih yang paling dekat aja yang keterima ataupun ketangkap suaranya, dan juga suaranya itu biasanya jernih banget dengan menggunakan mic condenser ini. Cuma nggak bisa digunakan ketika lagi di luar ruangan gitu, di outdoor itu susah gitu menggunakan mic condenser. Lalu ada juga mic shotgun. Mic shotgun itu yang ada di bawah, itu contoh menggunakan mic Sennheiser. Ini mic profesional yang digunakan. Ini adalah contoh mic shotgun. Mic shotgun ini arahnya cuma satu, jadi cuma yang persis ada di depan mic-nya itu yang ketangkap. Jadi sebelah kanan kiri, belakang itu nggak bakal ketangkap suaranya. Banyak banget itu contoh mic shotgun yang bisa digunakan. Dan yang paling sering digunakan juga adalah clip-on, yaitu mic yang ditempel di baju. Gitu. Jadi mic ini biasanya untuk satu orang doang gitu, jadi ditempel di objeknya ataupun di subjeknya, misalkan teman-teman ditempel di baju ataupun di kerah, di jaket atau di yang lainnya, agar suaranya itu ketangkap dengan jelas walaupun banyak orang luar yang berbicara ataupun kameranya itu jauh, jadi bisa ditangkap dengan jelas. Dan untuk pengambilan suaranya ini sendiri, setiap mic itu pasti bakal lebih bagus kalau ditempatkan jaraknya itu lumayan dekat dengan suara kita, dengan mulut kita. Jadi semakin dekat dengan mulut kita itu suaranya bakal lebih jelas, bakal lebih keras, dan juga bakal noise ataupun suara-suara luar itu nggak bakal terlalu ketangkap. Walaupun misalkan teman-teman nggak punya mikrofon, itu juga bisa menggunakan HP aja gitu. Jadi rekam terpisah, misalkan pakai kamera untuk ngambil videonya, tapi juga merekam audionya menggunakan HP. Jadi misalkan pakai recorder biasa, HP-nya dipegang aja gitu, HP-nya pegang, sambil bicara, HP-nya dipegang. Jadi suaranya direkam dengan menggunakan HP, bakal jauh lebih jernih ketimbang menggunakan suara langsung mikrofon built-in dari kameranya. Jadi itu tips gitu pada teman-teman kalau misalkan mau ngambil video yang harus mengharuskan untuk bicara di luar ruangan gitu misalkan, biar dapat audio yang tetap jernih. Selanjutnya setelah kita bahas tentang mikrofon, kita akan ngebahas tentang komposisi. Jadi ini adalah
bentuk frame yang bakal kita ambil, video yang bakal diambil itu ada beberapa teknik yang bisa digunakan gitu ya. Ada 4 teknik komposisi yang umum digunakan. Itu pertama adalah rule of third, frame in frame, symmetries, dan juga leading lines. Ini aku bakal jelasin sedikit. Selanjutnya, pertama adalah rule of third. Rule of third. Jadi kalau teman-teman tahu di kamera itu ada namanya grid. Jadi bisa diaktifkan grid, kayak misalkan foto di sebelah kanan ini, itu adalah contoh yang udah aktif gridnya, yaitu grid 3x3. Jadi ada garis di gambar teman-teman di kameranya gitu. Dan rule of third ini adalah bentuk untuk menyimpan subjek ataupun objeknya itu di potongan garis-garis tadi gitu. Ini ada 4 potongan di sini. 4 potongan bisa disesuaikan aja gitu. Jadi bisa disimpan di ujung atas kanan, ujung kiri atas, ataupun bawah juga bisa digunakan. Dan biasanya dengan menggunakan rule of third ini, videonya itu bakal jadi lebih menarik dan juga ya biasanya orang bilang lebih sinematik gitu dengan menggunakan rule of third. Selain itu, ketiga yang lainnya aku bakal coba tunjukin contohnya gitu ya. Ini ada tipe-tipe komposisi juga yang bisa digunakan. Ada frame in frame yang sebelah kiri, itu adalah contoh frame in frame. Jadi di depannya itu ada frame, misalkan menggunakan jendela atau menggunakan bolongan di tembok atau segala macam lainnya, untuk di depannya itu adalah subjeknya. Jadi bakal jadi lebih menarik karena di depannya itu ada benda ataupun objek yang membuat fokus kepada subjek yang bakal kita tunjukin. Jadi misalkan ini gambar yang ingin ditujukan ataupun fokus utama dari gambar tersebut adalah jembatannya. Jadi di sini lebih fokus karena ada frame di luarnya. Itu bisa digunakan juga, yaitu frame in frame. Lalu yang dua, simetris. Ini juga frame in frame sebenarnya, karena subjek utamanya adalah pesawat. Lalu frame-nya itu adalah bangunannya gitu. Ini bangunan gedung-gedungnya itu adalah bentuk frame-nya yang untuk membuat kita lebih fokus ke pesawatnya. Cuma ini juga simetris, jadi sisi kanan dan juga sisi kirinya itu bisa dibilang sama gitu. Jadi bentuknya sama, ukurannya sama, jadi lebih enak gitu ketika kita melihat gambar ataupun video tersebut. Itu simetris bisa digunakan. Lalu yang ketiga adalah leading lines. Ini juga bisa seperti simetris juga gitu ya, kanan kirinya itu serupa, tapi yang lebih aku fokuskan di sini itu adalah bentuk leading lines-nya. Jadi di sini ada jembatannya. Jembatan itu menunjukkan bahwa kita bisa perlu untuk fokus di subjek bagian depannya. Jadi ini ada garis kanan kiri, atas bawah itu seperti membuat kita untuk fokus ke arah depannya. Gitu. Itu bisa digunakan juga, yaitu komposisi leading lines. Jadi seusahakan gitu, misalkan lagi pengambilan gambar, coba gunakan komposisi ini untuk bisa ngambil video-video yang lebih variatif lagi gitu. Jadi tadi udah angle tipe shotnya itu divariatifin, angle shotnya juga divariatifin, juga menggunakan komposisi biar mendapatkan video yang menarik juga. Oke, lanjut ada movement, yaitu pergerakan gitu. Karena ini video mungkin bisa bilang agak sedikit bosen gitu kalau misalkan kameranya itu cuma diem aja, misalkan di tripod atau cuma diem aja di pegangan tangan kita gitu. Jadi coba menggunakan beberapa movement yang bisa digunakan. Ada 4 yang paling terkenal atau paling standar digunakan, itu ada pan, ada tilt, dolly, sama juga zoom. Ini bahasa di filmnya gitu, jadi bahasa Inggrisnya. Pan itu geser kamera ke arah, muter ke arah kanan kiri gitu. Jadi muter kamera ke arah kanan, muter kamera ke arah kiri, itu namanya pan. Lalu tilt itu muter kamera kita ke atas dan juga bawah, jadi itu namanya tilt. Lalu ada dolly itu maju mundur, jadi dolly in, dolly out itu adalah bentuk ungkapan maju dan juga mundur untuk movement videonya. Dan juga ada zoom itu berarti lensa kita yang digerakkan. Misalkan lensanya itu lensa zoom dari 15 mm, awalnya wide, kita zoom menjadi lebih close up ataupun medium shot gitu misalkan. Itu bisa digunakan juga. Dan di sebelah kanan ini bisa dilihat ada beberapa contoh kamera movement juga yang bisa digunakan. Di sini ada jib, jadi kamera naik turun kameranya secara langsung. Ada juga truck, jadi geser ke kanan juga kiri, bukan muter tapi geser. Lalu ada juga roll, kurang lebih mirip juga sama pan, tapi ini muternya ke arah sumbu Z gitu, jadi muter ke arah sumbu Z. Dan itu bisa divariatifin juga untuk mendapatkan video yang lebih menarik. Bisa pakai tangan aja gitu, handheld, pakai tangan aja ngambil videonya, muter ke arah kanan kiri ataupun ke atas bawah, atau juga bisa menggunakan misalkan tripod, ada head-nya kan biasanya bisa digerakin juga, atau juga menggunakan misalkan gimbal, monopod, dan juga yang lainnya. Itu bisa dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan juga gear yang ada gitu ya.
Oke, selanjutnya kita akan ngebahas terkait post production gitu ya. Tadi udah kita bahas tentang pre-production itu seperti apa, saat produksinya itu seperti apa, ketika lagi pengambilan gambarnya. Nanti kita akan ngebahas terkait post productionnya, yaitu lebih dikenal dengan bahasa editing gitu. Ketika kita menyatukan video-video yang udah kita ambil, ketika hari H-nya, ketika kita pengambilan gambarnya, itu kita gabungkan dengan pada tahap editing ini, mulai dari penambahan lagu gitu, audionya kita masukin di tahap editing ini, kita gabungin video-videonya, dan juga mungkin kita bisa tambahin teks, kita tambahin efek-efek tertentu, misalkan kalau teman-teman tahu juga bisa ditambahin CGI gitu, jadi bikin model 3D ataupun yang lain. Itu akan kita bahas dalam workshop nanti, kita bakal coba secara langsung untuk editingnya menggunakan Adobe Premiere Pro. Jadi mungkin itu aja yang aku bahas terkait pre-production, production, dan juga post-production-nya. Tapi post-production bakal kita bahas lagi nanti. Kita bakal coba secara langsung gitu ya, dari bahan yang udah aku kirim juga kepada teman-teman, beberapa video dan juga audio lagunya udah aku kirim di sana. Nanti kita bakal coba secara langsung ke dalam tahap editingnya. Tapi untuk sekarang, nanti kalau teman-teman ada pertanyaan terkait tahapan pre-production, gimana cara yang baik ataupun pertanyaan terkait itu, atau misalkan pertanyaan terkait dalam tahap production-nya itu sendiri. Mungkin itu aja dari aku untuk materi sekarang. Makasih banyak. Kalau ada pertanyaan, monggo bisa ditanya aja habis ini. Oke, dikembalikan ke MC mungkin ya. Oke, makasih Kang Nazib untuk pemateriannya. Mau ngejelasin lagi nih, jadi untuk sesi saat ini adalah sesi tanya jawab dulu selama 10 menit ya. Akan diberikan slot 3 pertanyaan terkait pematerian yang tadi. Untuk yang ingin bertanya, bisa langsung tulis di kolom chat dengan format angkatan _ nama, lalu tuliskan langsung pertanyaannya. Mangga bagi yang mau bertanya. Oke, sambil nunggu yang nanya kali ya, Kang Nazif. Boleh kali ya, MC nanya juga. Boleh, gimana? Nah, tadi kan Kang Nazif ngejelasin beberapa tipe shot juga kan. Yeah. Ada wide, terus sampai medium, sampai ke close up. Nah, kira-kira nih Kang Nazif, kan kalau misalkan untuk kita ini kayak mahasiswa-mahasiswa gini, kan sering banget ya disuruh buat podcast video, misalkan kayak nge-interview orang atau gitulah. Nah, kira-kira shot yang bagus dipakai itu yang kayak gimana sih? Oke. Shot buat interview gitu ya berarti? Ya, untuk kayak nge-shot orang yang bagus lah gitu. Oke, biasanya orang untuk shot portrait itu mungkin bahasanya, lagi ngambil orang, itu menggunakan banyak sih. Biasanya medium juga ada, cuma biasanya menggunakan lensa dari 50 mm kan ke sana gitu. Jadi lebih kerasa agak jauh gitu. Jadi biar nggak mengganggu si orangnya ataupun yang bakal kita interview. Misalkan interviewnya ada yang nanya, sama ada juga yang menjawab gitu, narasumbernya gitu. Jadi agar tidak mengganggu fokus narasumbernya, biasanya menggunakan lensa jauh gitu. Jadi lensanya agak jauh dari si orang yang nanyanya atau yang jawabnya narasumber, menggunakan lensa jarak jauh. Cuma untuk tipe shotnya itu menyesuaikan aja, karena kebanyakan interview itu ada wide shotnya juga ada, medium shot juga ada gitu. Jadi digabungkan agar bisa nanti kalau interview itu untuk di editingnya itu bisa diganti-ganti gitu shotnya biar lebih menarik, kayak di TV-TV gitu mungkin bisa dilihat gitu ya. Ada medium shotnya lebih dekat ke arah hostnya misalkan, atau juga ada wide-nya, jadi nunjukin semua orang yang ada di sana. Jadi bisa digunakan semua sebenarnya untuk tipe shot saat lagi interview kayak gitu. Oke, terima kasih banget Kang Nazib. Mungkin Kang Hafiz, ada yang mau ditanya Kang Hafiz? Paling mau nanya ini deh sebelum ada yang nanya juga. Kalau cara sourcing background gitu ya, yang misalnya copyright free, terus kita kayak bisa gampang nyari genre sama yang kita butuhin tuh, carinya tuh biasanya di mana ya, Kang? Oke, untuk background gitu ya. Kalau aku sendiri, karena sekarang banyak kebutuhan untuk kayak bikin video-video di YouTube gitu misalkan, karena butuh untuk audio yang non copyright, biasanya nyari di YouTube aja gitu. Jadi searchingnya, carinya misalkan non copyright music,
nanti sesuaikan sama lagu yang diinginkan. Misalkan tinggal cari happy aja, atau misalkan cari mood yang lain. Cuma kalau di YouTube memang agak susah, jadi harus kita dengerin satu-satu, lagu ini cocok atau enggak. Kita next lagi, cari lagu selanjutnya, ternyata cocok, misalkan kita bisa download lagu itu. Kalau nggak cocok ya harus cari terus gitu. Cuma ada juga beberapa website yang bisa digunakan. Misalkan kayak yang aku tahu itu ada namanya Epidemic Sound, ada Artlist, ada Musicbed, gitu, ada banyak banget website-website yang bisa digunakan untuk lebih nyarinya lebih spesifik gitu. Misalkan lagunya ada vokal di sana berapa menit, gitu, ada moodnya seperti apa, moodnya misalkan klasik, senang, sedih, atau segala macam itu bisa digunakan juga. Cuma biasanya kalau website kayak gitu tuh bayar sih, jadi jarang digunakan itu karena bayar, dan juga walaupun bayar tapi emang si library-nya ataupun koleksi lagu yang mereka punya itu emang lebih banyak ketimbang YouTube. Cuma buat sekarang kalau emang buat tugas-tugas doang atau buat video-video iseng-iseng atau misalkan video buat himpunan, kalau budgetnya nggak ada ya mending cari aja di YouTube, karena itu banyak banget sumpah lagu-lagu yang bisa digunakan gitu. Cuma emang harus cari manual sih kalau di YouTube. Oke, makasih Kang. Ya, buat yang mau nanya, boleh diingetin lagi formatnya angkatan underscore nama, terus langsung tulis aja pertanyaan. Monggo kalau ada yang mau bertanya. Sambil nunggu juga nih, tadi kalau nggak salah aku lihat di skrip Kang Nazif tuh ada B-roll tuh. Nah, apa Oke. tuh sebenarnya B-roll tuh, Kang Nazif? Mungkin dari kita juga masih kurang paham. Oke, B-roll ya. B-roll dalam ini suaranya double tadi. Ketika mengambil gambar itu di filmmaking itu ada namanya A-roll sama B-roll gitu biasanya. Jadi A-roll itu adalah jalan cerita utamanya, video utama yang digunakan. Kalau yang biasa aku gunakan misalkan untuk konten itu adalah aku bicara di depan kamera itu disebut dengan A-roll, A-roll gitu ya. Lalu ketika bicara gitu kan agak bosen gitu kalau cuma dengar ngomong doang gitu. Jadi butuh video-video pelengkap dan itu disebut dengan B-roll. Jadi misalkan aku lagi ngomongin tentang HP gitu ya, aku masukin video tambahan yang nunjukin HP secara langsung, jadi itu disebut dengan B-roll. Dan itu banyak digunakan mulai dari film, dokumentari, ataupun konten-konten kreasi juga menggunakan B-roll. Gitu untuk B-roll. Oke, makasih banget Kang. Ini untuk para peserta yang mau bertanya. Oke, udah ada satu pertanyaan nih. Kita tunggu tiga slot, 2 slot lagi karena 3-3. Oke. Oh, udah 2 ya? Satu lagi Oke. Bang. Satu Ya. lagi berarti. Mungkin sambil dibacain dulu aja ya. Ini Oh, dari boleh. Kang Raihan, angkatan 19. Kalau misalkan pakai HP untuk mengambil video, apa saja yang harus dipersiapkan mengingat semua orang tidak memiliki kamera? Gimana tuh Bang? Oke. Untuk syuting pakai HP gitu ya. Iya. Sekarang kalau bisa aku bilang HP itu udah bagus banget gitu ya kamera-kameranya. Kayak misalkan terutama HP misalkan Samsung yang bagus, misalkan Samsung S20, S21, misalkan apalagi iPhone gitu, iPhone terbaru 12 atau misalkan iPhone 11 juga biasanya udah bagus. Itu ya bisa langsung syuting aja atau ngambil gambarnya. Cuma karena kebanyakan HP itu masalah utamanya itu adalah sensornya gitu ya. Sensornya kecil gitu ya, misalkan contoh HP yang aku pakai ini Vivo gitu, sensornya ya cuma kecil aja gitu, kecil banget sensornya dibandingkan dengan sensor kamera itu lebih besar gitu. Masalah dengan sensor yang kecil itu adalah si cahaya yang masuk itu sedikit, jadi kita perlu memaksimalkan lightingnya ataupun pencahayaannya. Misalkan lagi ngambil gambar di luar, ya kita coba manfaatkan sinar matahari buat bisa memaksimalkan gambar kita gitu. Misalkan coba cari waktu yang paling tepat, misalkan ambil waktu ketika lagi sunrise, ketika lagi sunset, itu kan biasanya mataharinya itu ada di hampir turun, itu hampir jatuh, jadi bukan di atas kita tapi di arah 45 derajat dari kita, itu biasanya lebih soft cahayanya, lebih lembut cahayanya, jadi nggak terlalu keras, dan itu bisa membuat gambar kita bakal bagus meskipun kita hanya pakai HP aja. Selain itu juga biasanya kalau pakai HP itu yang paling masalah itu adalah banyak getaran gitu, jadi pas kita lagi ngerekam menggunakan HP itu geter-geter terus gitu kan biasanya. Nah itu bisa kita akalin dengan pakai tripod, kita misalkan simpan aja, itu nggak usah terlalu banyak movementnya, atau juga pakai misalkan kayak
coba misalkan pakai case, nanti ada strapnya gitu bisa dipakai juga, ataupun pakai yang lebih bagus, misalkan gimbal ataupun yang lain. Mungkin seperti itu. Kalau ada tanggapan, monggo. Oke, jadi terutamanya paling dari faktor eksternal gitu ya, kayak lighting, terus set, dan kayak gitu-gitu. Oke, Yes, betul betul. ini kita langsung move on aja ke pertanyaan selanjutnya. Boleh dibacain nih, Bang Alif. Oke. Pertanyaan selanjutnya ada dari Kang Rido. Sebenarnya megapiksel tuh ngaruh nggak sih ke hasil gambar? Soalnya kan ada yang megapikselnya gede, tapi hasilnya nggak melulu bagus dari yang megapikselnya lebih kecil. Gimana tuh, Kang Nazif? Siap. Gimana, Makasih Kang Nazif? pertanyaannya buat Hidayatullah. Dan juga tadi ya, Kang Rayhan Devara. Untuk megapiksel gitu ya, megapiksel ngaruh atau enggak, relatif sebenarnya. Pasti ada pengaruhnya, cuma emang nggak selalu berpengaruh gitu. Kalau dalam video sebenarnya gitu ya, kalau teman-teman tahu, untuk video-video, kamera-kamera video itu biasanya megapikselnya justru lebih kecil gitu. Kayak misalkan kamera-kamera Sony yang harganya sampai 50 juta gitu, misalkan contoh aja aku sebutin Sony A7S3 gitu ya, itu megapikselnya cuma 12 gitu, nggak gede gitu. Misalkan Canon yang khusus buat video itu megapikselnya juga kecil. Berbeda dengan kamera-kamera foto yang biasanya megapikselnya besar. Kenapa? Megapikselnya kecil itu bagus buat video. Jadi biasanya ini adalah masalah dalam tahap processing di kameranya gitu ya. Jadi semakin kecil megapiksel itu, datanya lebih cepat. Jadi bisa ngolah data-data lain juga. Misalkan data cahayanya, data shadow dan juga highlights-nya, bagian gelap dan juga bagian terangnya, itu bisa diolah juga sama si sensornya ataupun sama prosesornya maksudnya. Jadi bisa menghasilkan gambar yang lebih bagus, terutama untuk videografi. Jadi kalau untuk videografi, megapiksel itu biasanya nggak terlalu ngaruh, dan yang lebih ngaruh itu adalah lebih ke kualitas gitu, misalkan apa bahasanya lupa. Kayak Full HD, 4K itu lebih berpengaruh ketimbang megapiksel kalau untuk videografi. Tapi kalau untuk foto, karena emang cuma ngambil satu frame doang gitu ya untuk fotografi, itu semakin besar megapiksel itu akan lebih bagus gitu. Jadi karena cuma butuh di processing-nya itu cuma satu frame itu doang, jadi gak masalah gitu. Membuat gambar itu pasti bakal jadi lebih jelas, lebih tajam gitu ya. Jadi pas kita zoom, itu bakal masih lebih jelas. Cuma kalau buat video, kebanyakan memang megapikselnya kecil. Dan kalau aku bilang, ada pengaruhnya cuma nggak terlalu berpengaruh. Yang lebih berpengaruh tadi kayak lighting itu lebih berpengaruh, komposisi itu bakal jauh lebih berpengaruh. Mungkin itu ya, untuk jawabannya. Oke. Apakah udah cukup jelas nih, Kang Rido? Udah sih lah kayaknya. Boleh dilanjut Oke. deh ke pertanyaan Oke. selanjutnya. Oke. Boleh Kang Hafiz dibacain dari Kang Lutfi. Oke, ini buat pertanyaan selanjutnya dari Lutfi angkatan 20. Kan ke Akang konten kreator TikTok. TikTok itu kan portrait. Nah, ada gak bedanya dalam pengambilan gambar video dengan yang landscape gitu? Mungkin kalau TikTok portrait gitu ya. Betul, betul, betul. Untuk pengambilan gambar, perbedaannya hanya di orientasi kameranya gitu. Kalau lagi buat ngambil gambar biasa, buat YouTube atau misalnya yang lainnya, nggak ada kamera. Ya berarti ngambil gambarnya landscape gitu ya, kalau buat YouTube ataupun yang lainnya. Tapi kalau buat TikTok ya tinggal diputer aja gitu. Perbedaannya cuma itu doang gitu, ya nggak ada perbedaan lain-lain gitu, karena untuk segi lighting-nya konsepnya sama gitu, kita bisa manfaatin lighting sebaik mungkin. Dari segi komposisi juga sama aja gitu. Misalkan tadi komposisinya ada lofter ataupun yang lainnya. Jadi perbedaannya hanya di sana aja, di landscape juga potretnya. Perbedaan pengambilan gambarnya. Cuma kalau buat pengambilan gambar di TikTok itu karena sosial media itu kebanyakan ada kompresinya gitu ya, ada penurunan kualitas biasanya biar lebih kecil si file yang disimpan sama data server mereka, itu biasanya nggak bakal sebagus pas kita ngambil gambarnya. Jadi ya nggak terlalu harus sebagus itu gitu kan lagi ngambil gambar. Yang penting lebih ke konsep videonya, ceritanya, ataupun info-info yang kita share gitu, misalkan untuk TikTok sendiri. Tapi kalau buat ngambil gambar, sama-sama aja gitu ya. Itu sih. Oke, makasih Kang Nazif. Untuk waktunya sendiri kalau boleh tahu, masih ada nggak ya Kang Hafiz?
waktu Oh, pertanyaan. kayaknya udah mulai harus masuk ke praktek nih Kang, biar Oh, udah waktunya habis ya. banyak ya. Ya. Maaf banget nih untuk Akang Teteh semua yang mungkin mau bertanya, tapi karena waktunya keterbatasan waktu, boleh aja mungkin langsung ditanya lewat sosial medianya Kang Nazif, atau ditanya ke kita-kita juga boleh deh ke Medfo. Nanti Nah, disalurin. selanjutnya kita masuk ke pematerian praktek langsung kali ya, Kang Hafiz. Iya, boleh, boleh. Boleh Jadi dijelasin di dulu. sini saya akan ya jelasin dulu teknisnya. Jadi nanti Akang Teteh semua ini akan mengikuti instruksi dari Kang Nazif langsung. Dan nanti bagi yang mau bertanya atau misalkan instruksinya kurang jelas harus gimana-gimana, boleh langsung tulis pertanyaannya di kolom chat. Nggak ada format-formatnya, langsung tulis aja pertanyaannya di kolom chat. Nanti saya dan Kang Hafiz akan bantu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari Akang Teteh. Apa sudah cukup jelas? Kalau sudah, kita lanjut aja langsung ke eh, sesi praktek ya. Mangga Yuk, saya serahkan kembali ke Kang Nazif. Oke, siap. Langsung izin share screen ya untuk prakteknya. Oke, dipersilakan Kang. Siap. Oke, ini masih di PPT. Kelihatan ya, teman-teman? Yuk, yuk. Oke, ini tampilan Premiere Pro-nya gitu ya. Mungkin teman-teman bisa sambil buka juga Premiere Pro di laptop masing-masing gitu ya. Sama aja, mau Premiere Pro 2018, 2015, kalau yang aku pakai ini adalah Premiere Pro 2020. Pertama-tama buat program terlebih dahulu, mungkin aku coba dari awalnya nih ya. Kita buat project dari awal. Ini ada keterangan gitu, bisa dibuat namanya aja, misalkan nama yang aku buat itu adalah workshop HMTE gitu ya. Lalu disesuaikan aja lokasinya mau simpan di mana. Di sini aku ada file tersendiri. Oke, lalu untuk ininya, generalnya gitu ya. Ini tips juga, biar saat editing nanti kita bisa lebih cepat gitu ya, nggak bakal terlalu nge-lag. Kalau teman-teman ada misalkan NVIDIA gitu ya, ada apa bahasa NVIDIA? Ya ada NVIDIA gitu di laptopnya, itu pilihnya yang CUDA gitu ya, ataupun OpenCL juga boleh. Jadi jangan yang software only, jangan media playback engine software only, pilihnya antara dua ini gitu ya. Kalau aku biasanya pakai CUDA karena aku makainya NVIDIA, jadi biasanya lebih cepat pakai yang ini. Kalau pakai kayak AMD, biasanya lebih optimal menggunakan OpenCL gitu ya. Disesuaikan aja. Untuk yang lainnya nggak perlu ada diubah, gitu. Kita langsung klik OK aja. Oke. Monggo ya, kalau ada yang ketinggalan, langsung tulisnya di chat gitu ya. Oke, pertama aku ingin sedikit sharing terlebih dahulu tentang workshop ataupun tampilan dari Premiere Pro ini sendiri gitu ya. Karena mungkin teman-teman lihat kok tampilan beda gitu ya sama tampilan di laptop teman-teman. Ini emang karena udah aku ubah-ubah gitu biar lebih sesuai dengan apa yang biasanya aku gunakan. Karena ini bisa digerakin aja, misalkan ini project-nya kita bisa gerakin ke sini gitu ya. Ataupun kita gerakin ke atasnya. Itu bisa disesuaikan juga dengan kebutuhan. Tapi dasarnya untuk itu mana Windows Workspace yang paling biasa standar digunakan itu adalah editing. Jadi aku bakal pakai yang editing aja buat saat ini. Oh, ternyata udah berubah juga. Mana berarti efek berarti. Monggo gitu tadi sesuaikan aja. Oke, sebentar. Oke, sip. Dulu penggunaan tool masing-masing. Jadi di sini pertama ada project gitu, di sini bisa kelihatan tulisannya project. Itu adalah tempat disimpan gitu. Misalkan video-video, audio, musik itu disimpan di bagian project ini. Lalu setelah itu ada juga timeline, ini namanya timeline. Jadi ntar kita bakal masukin videonya ke dalam timeline ini, bakal masukin audionya bakal ke timeline ini. Dan ini tempat kita untuk ngeracik si videonya nanti. Habis itu ada juga namanya program. Ini adalah tampilan videonya. Jadi bagian timeline yang bakal kita edit nanti itu bakal ketampil ataupun ditunjukkan secara langsung di bagian program ini. Di sini bisa disesuaikan aja. Full itu berarti kualitasnya sama seperti bahan dasarnya gitu ya, sama seperti sumbernya. Tapi kalau biar nggak terlalu nge-lag itu menggunakan 1:2 ataupun 1:4. Disesuaikan aja gitu ya. Aku pakai 1:4 biar aman gitu, biar nggak ada nge-lag.
Habis itu ada namanya tab efek. Ini tabnya ada di sebelah sini, biasanya beda-beda. Cuma sama aja ada namanya tab efek. Kalau nggak ada bisa cari di Windows ini aja. Cari efek, mana efek. Nah ini efek tinggal dicentang aja gitu. Langsung muncul nanti, disimpan sesuai teman-teman mau, dipencet aja efeknya, bisa dipindah-pindah sesuai keinginan. Ini tab efek adalah tempat efek-efek yang bisa kita gunakan gitu ya. Di sini ada audio efek, efek-efek audio, ada audio transisi gitu. Jadi biar lebih smooth nanti saat audionya berpindah itu bisa menggunakan transisi audio, dan juga ada video efek gitu. Di sini ada banyak, ada blur, ada segala macam lainnya. Jadi kalau pengen nyari bisa langsung cari aja di sini, misalkan cari blur bisa langsung diketik aja ataupun dibuka masing-masing. Dan di sini sebenarnya aku punya tab khusus gitu ya, tab favorit, efek-efek yang sering aku gunakan, aku simpan di sini. Cara buatnya itu kalau teman-teman mau tahu ini tinggal klik aja di sini, ada namanya New Custom Bin gitu ya. Ini bisa diklik, bisa dikasih nama aja, klik 2 kali di sininya. Sesuaikan misalkan namanya favorit atau misalkan untuk apa transisi video gitu ya, misalkan apa terserah teman-teman gitu mau nulis namanya apa. Sekarang aku biasanya nulis favorit. Jadi efek-efek yang biasa aku gunakan itu aku kumpulin di satu tab ini gitu. Jadi misalkan efek yang paling sering aku gunakan itu adalah blur gitu ya. Ini ada blur. Yang sering aku gunakan itu adalah kamera blur. Di sini kamera blurnya ditarik dari video efek blur and sharpen. Kita tarik ke tab efek yang kita buat tadi. Oke, mana? Oke, sebentar. Nah, ini misalkan kita tarik ke bagian tab favorit. Akan langsung muncul di sini kamera blur. Habis itu yang sering digunakan misalkan namanya warp stabilizer gitu ya. Ini buat stabilize video kita nanti, kita masukin juga, itu bisa juga. Dan nanti pas kita lagi butuh, tinggal buka aja semua tabnya atau semua efeknya ada di tab tersebut. Itu tips biar dapat saat editing itu bisa lebih cepat lagi. Selanjutnya ada juga namanya efek control. Jadi ini adalah tempat di mana kita menganimasikan video kita gitu, ataupun teks ataupun yang lain-lainnya. Jadi di sini bisa kita atur posisi dari videonya, misalkan ini video yang bakal kita edit nanti, ini kita bisa geser-geser ke kanan kiri dan segala macam. Lalu scale itu adalah ukuran gitu ya. Jadi ukuran bisa kita perbesar, bisa kita perkecil juga gitu sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu ada rotasi, itu muter kanan kiri. Lalu ada juga beberapa efek-efek lain yang bisa kita gunakan. Kayak opacity, ini adalah tingkat, apa namanya, kejelasan videonya, pembahasannya saya lupa. Jadi kalau semakin kecil akan semakin redup si videonya, bisa ditimpa di video selanjutnya di bawahnya. Kalau semakin besar itu berarti full opacity-nya, lebih jelas. Oke. Untuk tab-tab yang lain sebenarnya nggak terlalu penting-penting banget. Jadi emang ntar mungkin kalau penasaran boleh ditanya aja langsung gitu ya. Tab Lumetri Color buat apa? Tab Essential Sound buat apa gitu. Ntar bisa tanya aja kalau emang perlu, ingin tahu. Cuma itu nggak terlalu penting. Dasarnya kita hanya perlu tahu tadi project, timeline, program untuk nampilin videonya, sama ada bagian efek dan juga efek kontrol. Oke, kalau udah teman-teman bisa langsung masukin aja video yang bakal digunakan gitu kan. Video yang udah ada di share itu bisa dimasukin ke bagian projectnya. Jadi bisa di drag aja misalkan ini misalkan backdrop gitu aku masukin ke Premiere Pro, bisa ditarik aja langsung ke bagian projectnya gitu. Tadi udah teman-teman ketahui. Bisa langsung simpan, lepas gitu, langsung masuk ke import di Premiere Pro-nya. Atau juga bisa menggunakan ini file mana import new bukan ini file import, jadi bisa import menggunakan ini. Juga bisa cari tempat di mana teman-teman nyimpan folder ataupun filenya, itu langsung di open aja gitu. Itu bisa juga, tapi kalau aku sendiri lebih senang di drag videonya ataupun filenya gitu ya. Lalu di project ini sendiri juga bisa macam-macam bentuknya. Bisa teman-teman list view gini kayak gini, kelihatan namanya, kelihatan frame rate-nya, dan lain-lain. Tapi kalau aku biasanya pakai icon view, jadi bisa kelihatan secara langsung gambarnya itu seperti apa, ataupun videonya yang ditampilkan itu seperti apa. Itu bisa disesuaikan. Oke, kita mulai untuk tahap editingnya. Mungkin dari penjelasan dasar untuk Premiere Pro sendiri, kalau ada yang mau ditanyakan, monggo dari teman-teman semua untuk tahap dasar editingnya. Belum ada ya mungkin ya? Kalau belum ada kita lanjut lagi.
Oke, kalau belum ada kita lanjut untuk tahap editingnya. Gitu. Kenapa? Boleh dilanjut aja dulu, Oke, siap. karena belum ada yang nanya kayaknya. Sip, kita mulai untuk editingnya ya. Pertama, kalau di Premiere Pro ini sendiri kita harus buat namanya sequence, yaitu kanvas besarnya gitu. Kalau ngelukis itu kanvas kita perlu, kalau di sini namanya sequence. Jadi cari di file, new sequence gitu ya. Bisa teman-teman ikutin, pencet aja di sini untuk membuat sequence baru. Ini bisa disesuaikan juga namanya. Misalkan namanya adalah workshop HMT gitu ya. Misalkan video apa lah gitu ya. Bisa teman-teman sesuaikan juga sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu di sini ada beberapa sequence preset gitu ya yang bisa digunakan. Di sini kalau bisa teman lihat ini ada beberapa preset yang sering aku gunakan. Preset untuk TikTok gitu ya, preset untuk YouTube, dan juga ada 2 preset yang berbeda untuk YouTube. Perbedaan utamanya itu di ukurannya gitu ya, di kualitas videonya. Cuma bisa teman-teman gunakan yang paling dasar itu atau paling umum itu digital SLR. Gitu. Ini misalkan pakai DSLR ataupun pakai HP itu umumnya bisa pakai ini aja biar gampang. Disesuaikan misalkan kualitasnya 480p, 720p ataupun Full HD 1080 gitu. Di sini bisa klik aja buka, disesuaikan dengan frame rate teman-teman gunakan. Misalkan tadi yang aku sarankan itu menggunakan 24 fps, jadi pakai yang ini aja gitu. Cuma kalau misalkan di HP nggak bisa disetting, itu bisa pakai 25 ataupun 30 fps. Itu bisa disesuaikan aja. Lalu kalau misalkan mau kostum atau mau diubah-ubah settingannya, tinggal pindah ke tab setting gitu ya. Tab ini bisa kita ubah time base ataupun frame rate-nya kita bisa ubah sesuai kebutuhan. Misalkan yang bakal aku pakai adalah 24 fps gitu ya. Lalu di sini ada frame size-nya, ukuran dari si video kita. Horizontal, panjangnya 1920 gitu ya. Tingginya ataupun vertikal lebarnya itu adalah 1080. Ini adalah ukuran standar gitu. Full HD yang biasanya udah umum digunakan pada saat ini. Bisa disesuaikan. Lalu untuk yang lain nggak perlu ada diubah karena ini standar biasa aja untuk editingnya. Kalau udah langsung klik OK aja. Dan langsung muncul sequence baru. Nah, di sini bisa kelihatan di timeline-nya itu langsung muncul sequence. Jadi ini masih kosong, jadi kanvasnya masih kanvas kosong, belum ada video apa-apa, belum ada audionya apa-apa. Jadi kita mulai masukin videonya ke dalam si sequence ini. Oke, pertama, aku lupa video apa berarti. Oke, pertama video kita masukin, ini adalah video dedaunan gitu, video pohon gitu ya. Teman-teman boleh coba cari video pohonnya yang udah dikirim juga sama teman panitia. Bisa udah dimasukkan ke dalam Premiere Pro, lalu diklik aja 2 kali di videonya gitu ya. Akan langsung muncul bagian source ataupun bagian sumber gitu ya. Jadi sebelum kita masuk ke sequence, kita pilih terlebih dahulu gitu. Bagian mana aja dalam video tersebut yang bakal kita pakai, yang bakal kita masukin ke video akhir yang kita edit nantinya. Cara video aslinya itu cukup panjang gitu ya. Ini sampai sekitar berapa? 4 detikan gitu ya. Gak panjang-panjang banget ya. Lumayan panjang, 44 detikan. Kita pilih misalkan titik awalnya adalah di detik. Kalau yang aku pencet ini detik 145, jadi teman-teman bisa pencet mark in atau pencet tombol I ataupun huruf I di keyboard gitu ya. Pencet itu bagian awalnya, lalu sesuaikan untuk cari video akhirnya, digeser-geser aja untuk ngelihat. Kalau udah tahu bagian akhirnya tinggal pencet mark out aja ataupun huruf O di keyboard. Oke, udah gitu ya. Terus gimana caranya masukin video itu ke dalam timeline kita gitu ya. Caranya adalah tinggal kita tarik aja videonya, ini gambar videonya kita tarik ke timeline. Itu akan langsung masuk ataupun muncul video dan juga audionya. Jadi kalau ada peringatan apakah mau diubah sequence-nya, itu pencet keep aja gitu biar nggak usah diubah, karena kita bakal sesuai dengan sequence yang udah kita buat tadi. Itu untuk munculin video dan juga audionya gitu ya. Di sini kita keep aja gitu ya, karena nggak masalah. Itu untuk munculin ada videonya di bagian atas gitu ya. Kalau teman-teman lihat, ini bisa digeser-geser aja untuk melihat secara langsung. Ini jadi agak jauh, jadi lebih kecil sih videonya. Ini lebih dekat, jadi bisa kita edit-edit nanti. Jadi bisa kelihatan di bagian atas itu adalah videonya, yang bagian bawah itu adalah audio. Ini juga bisa diperbesar untuk melihat gelombangnya secara langsung gitu ya. Jadi bisa dilihat secara langsung.
Cuman kalau teman-teman nggak mau masukin dua-duanya, nggak mau masukin audionya, bisa pilih yang ini gitu, salah satunya. Ini ada bentuk kayak film gitu, itu adalah untuk videonya doang. Jadi kita tarik di bagian ininya, ada tulisan lihat kebaca drag video only. Jadi itu adalah kalau kita tarik gitu ya, kita pencet, kita tarik ke videonya atau ke timelinenya itu muncul videonya doang gitu. Jadi audionya nggak bakal ikutan masuk ke dalam timeline. Ini bisa kita tinggiin biar lebih kelihatan gitu. Oke, ini videonya doang. Kalau mau masukin audionya doang, tinggal tarik drag audio only gitu. Dan di situ bisa kelihatan si waveformnya gitu ya, si gelombang dari audionya. Bisa kita tarik dan masuknya cuma audionya doang, nggak ada video. Cuma kita bakal make videonya doang. Jadi kita tarik videonya aja ke dalam timeline. Audionya kita biarin karena kita bakal make musik nantinya. Oke, videonya udah masuk ya. Di sini kalau teman-teman pencet spasi, bisa langsung ke play videonya itu seperti apa. Oke, langsung ke play di bagian program. Nah, lanjut lagi kita bakal masukin lagunya gitu ya. Untuk lagu sendiri udah aku edit, yang bakal kita gunakan bisa dicari aja. Aku nama ini adalah workshop Nazif Musik. Kita masukin juga ke Premiere Pro. Oke, masuk. Ini lagunya non copyright kalau nggak salah. Aku dapat dari YouTube juga. Bisa klik dua kali di lagunya, bakal muncul di bagian source. Lalu ini lagunya udah aku edit gitu ya, jadi bisa langsung dipakai aja, langsung ditarik bagian audionya ke timeline. Ini kita perbesar biar bisa kelihatan semuanya. Ini udah lagu yang bakal kita pakai. Gitu. Kalau kita play, bakal muncul lagunya gitu. Bakal muncul lagunya. Oke, selanjutnya adalah kita bakal coba mainin si videonya sekarang. Tapi sebelum kita mulai, kalau misalkan ada pertanyaan, monggo gitu, atau misalkan terlalu cepat, atau misalkan ada kebingungan dalam tahap editingnya, monggo gitu ya, kalau mau ditanya-tanyain sebelum kita terlalu jauh nantinya. Tapi kalau belum ada, kita bakal lanjut kita langsung ya. Oke, pertama yang ingin aku lakukan itu ada namanya untuk stabilize, ataupun untuk menstabilkan si videonya. Jadi kalau misalkan ini aku ngambil pakai tangan doang, itu handheld, jadi masih ada sedikit getaran gitu, jadi nggak terlalu stabil si videonya. Dan cara untuk menstabilinnya tadi udah sempat aku singgung juga, itu pergi ke tab efek gitu ya, tab efek yang ada di sini, cari efek yang namanya warp stabilizer. Di sini ada namanya warp stabilizer. Langsung di drag aja, ditarik ke videonya. Dan ini bakal otomatis komputernya untuk menstabilize video kita. Kita harus tunggu terlebih dahulu beberapa detik. Semakin panjang video akan semakin lama gitu ya, karena banyak yang harus dianalisis gitu sama si programnya. Semakin pendek bakal semakin cepat. Di sini kelihatan berapa persen yang udah ke editnya ataupun udah ke stabilize-nya. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke, ini udah stabilize. Nah, ini udah ke stabilize. Jadi udah lebih stabil gitu sih videonya. Cuma yang biasa gunakan itu di sini bisa dilihat di tab efek control gitu ya. Bisa kelihatan, oke salah pencet. Di tab efek control itu bisa kelihatan ada namanya warp stabilizer gitu ya. Di sini dari atas, di scroll aja ke bawah, ada efek yang udah baru aja kita masukin, yaitu efek warp stabilizer. Ini yang baru kita masukin untuk menstabilkan videonya. Di sini ada resultnya, ini bisa diubah-ubah aja, tapi untuk sekarang kita nggak perlu berubah. Dan yang kita perlu ubah itu hanya di bagian smoothness-nya. Karena kalau untuk stabilize ini, kalau terlalu tinggi itu justru hasil nggak bakal terlalu bagus. Bakal jadi agak sedikit aneh hasil akhirnya. Jadi kita turunin, kalau aku maksimal biasanya di antara 25 sampai 30% aja. Jadi kita kurangin 25% misalkan buat video ini. Kita lihat videonya. Ini kita mute aja misalkan agak terlalu berisik. Oke, videonya udah jalan gitu ya. Dan udah stabil. Jadi udah oke banget. Selain itu kalau misalkan kita stabilin si videonya itu bakal sedikit ke crop. Jadi bakal agak zoom karena itu goyang gitu. Kalau misalkan kita mau lihat di sini misalnya stabilize only itu ada bagian-bagian hitam, itu adalah pergerakan si videonya yang digerakin, distabilin sama programnya. Kita balikin lagi ke AutoScan. Oke, selanjutnya aku pingin untuk ngedit sesuai dengan beat pada video ini gitu ya. Jadi ini ada lagunya ada beatnya gitu. Jadi ada beberapa patokan yang bisa kita gunakan.
untuk nanti kita ikutin beatnya. Ini terlalu keras, jadi aku turunin sedikit audio volumenya. Kalau ada mau nanya bisa langsung tanya aja ya, gitu ya. Kita bakal sesuaikan dengan beat yang ada di audio di lagunya gitu. Kalau teman-teman play di sini ada beberapa ketukan yang bisa kita sesuaikan untuk pergantian video. Gitu. Misalkan coba play. Itu ada beberapa bagian yang perlu ataupun yang bisa kita ubah untuk ganti videonya misalkan. Nah di sini aku pengen ubah ketika drop pertama atau beat yang pertama di sini kurang lebih harus dicek manual aja. Kalau enggak bisa diperbesar aja si bagian lagunya gitu ya, kelihatan mana pas lagi turunnya gitu ya. Misalkan di sini gitu ya. Aku klik M untuk masukin ataupun buat marker di Premiere Pro. Jadi klik M bakal muncul marker di bawah sini. Jadi itu tanda kalau kita ingin nanti nge-cut ataupun ngelakuin hal-hal di bagian sini gitu. Itu beat yang bakal kita gunakan. Oke, lanjut lagi. Kita coba bikin marker terlebih dahulu untuk video ini. Di sini yang pertama aku buat marker itu di detik 1 gitu ya. Bisa teman-teman ikutin, misalkan mau ikutan detik 1, lalu kita coba cari lagi di detik berapa. Di sini di detik 3 gitu. Kita pencet M lagi gitu ya. Akan muncul marker di bawah, lalu kita lanjut lagi, coba play lagi untuk cari bagian untuk pergantian video. Nah, di sini aku nemu di detik 6 gitu. Detik 6 kita menggunakan 4 video gitu ya. Seperti teman-teman udah lihat yang di bahan itu ada 4 video dan di sini kita bakal pecah di 4 bagian. Ini ada 1 bagian pertama di sebelum marker pertama, lalu bagian kedua di antara marker 1 sama marker kedua. Ini akan ada video yang berbeda dari video yang ini. Dan juga di sini ada video lagi dan di akhir itu akan ada video lagi. Deket sama video pertama yang bakal kita edit, ya. Ini bakal kita percepat videonya karena ini bisa teman-teman lihat ini kejauhan dari marker batas yang kita buat awalnya gitu ya. Kita bakal masukin efek namanya jut gitu ya kalau teman-teman bahasa Indonesia gitu. Kita bakal percepat videonya cuma di bagian akhirnya. Caranya adalah pertama-tama klik videonya terlebih dahulu, lalu klik kanan, pencet nest. Ini nesting. Kita pencet terlebih dahulu nestingnya. Lalu kasih nama aja, misalkan ini video pertama, video 1 aku namanya. Nah, tujuan nesting ini tuh untuk apa gitu ya? Kalau teman-teman ada yang bertanya ataupun bingung, ini adalah untuk agar kita bisa edit si video ini lagi gitu. Karena di video sebelumnya ataupun di video awalnya itu kita udah kasih efek warp stabilizer dan ketika kita ingin edit kecepatannya ataupun speed durasinya itu kita nggak bisa langsung. Misalkan kalau teman-teman coba cara untuk edit si kecepatan itu adalah caranya klik kanan, gitu. Klik kanan, speed or duration. Di sini ada speed duration atau pencet Ctrl R kalau nggak salah. Speed duration dan di sini misalkan kita percepat 200% gitu ya, buat lebih cepat gitu. Dan ini nggak bisa karena warp stabilizer dan juga speed itu nggak bisa digunakan pada klip yang sama. Cara untuk menangani hal tersebut, kita pencet. Cara untuk menangani hal tersebut adalah dengan di nesting. Jadi ntar kita nesting terlebih dahulu, kita kasih nama, baru kita bisa edit kecepatannya sekarang. Ketika udah di nesting, kita edit kecepatan sampai 200% misalkan, atau misalkan kita perlambat jadi 50% gitu juga bisa. Cuma sekarang kita bakal coba buat efek kejut gitu ya, efek cepatnya itu di bagian akhirnya doang gitu. Awalnya lambat, ketika bagian akhir, ketika dropnya gitu, jadi lebih cepat. Gimana cara buatnya? Adalah di video ini, kelihatan di ujung kanan ini ada kotak gitu ya, kotak tulisan FX, itu kita klik kanan di bagian sana. Gitu. Klik kanan di sini akan muncul 3 opsi ini gitu, motion, opacity, dan juga time mapping. Jadi kalau teman-teman klik kanan di bagian yang lain, itu akan beda gitu ya, bentukan pilihan opsinya, tapi kalau klik kanan di bagian kotaknya itu akan muncul 3 opsi ini. Kita bakal pakai time remapping di speed. Pencet aja, bisa diikutin sama teman-teman. Oke, nah di sini akan berbeda gitu. Jadi kalau di sini ada garis, itu adalah garis
kecepatan videonya. Jadi kalau kita naikin, itu kecepatan videonya juga kan naik gitu. Misalnya tadi bisa dilihat ini 119 gitu, bakal jadi lebih cepat 119%. Nah, cara untuk efek kejut itu adalah pencet P gitu ya, atau pencet ini bisa pen tool namanya. Pencet di bagian sini, di bagian tool-tool dasarnya, pencet di bagian sebelum markernya. Jadi markernya di sini, kita pencet di sebelumnya, misalkan di bagian sini. Kita pencet si video kita gitu ya. Lalu balik lagi ke selection tool. Ini kursor yang awal gitu ya. Ini bagian tool awal, bagian tool standar, biar kita bisa gerak-gerakin si videonya. Lalu habis sudah dipilih si markernya, sudah dipilih pen toolnya, kita pencet, lalu kita hold, tahan, kita geser ke kanan. Jadi ada bentuk kayak gini, kalau teman-teman bisa lihat. Jadi ini adalah bagian transisinya gitu. Jadi ketika kita geser yang sebelah kanannya, kita naikin gitu ya, misalkan berapa persennya? 300%, kita naikin lagi 700% gitu misalkan. Nah ini awalnya cuma 100% gitu standar, akhirnya jadi lebih cepat sampai 700%. Nah ini bagian yang ini tuh adalah si transisinya, dan bisa disesuaikan aja. Kita sesuaikan sampai batas markernya gitu. Ternyata kelebihan, kita bisa turunin sedikit di bagian akhir. Kecilin biar lebih lambat, biar lebih panjang. Kita sesuaikan sampai batas marker. Ini udah sampai batas marker, dikit lagi. Oke. Disesuaikan aja biar sesuai dengan beat lagunya. Kalau ingin lihat lebih dekat, lebih detail, bisa diperdekat aja. Ini udah pas di garis markernya gitu ya. Dan ini udah sesuai dengan beat yang ada di lagunya gitu ya. Kalau teman-teman coba playback, itu bakal udah ada efek time remapping di sana. Oke, lalu selanjutnya kita bakal masukin video kedua gitu ya. Video kedua yang bakal kita gunakan adalah video ini. Video yang 3742, video yang ada air ini. Kita bakal pakai video yang ini. Teman-teman bisa pilih aja gitu. Bagian awal sama akhirnya, misalkan aku pilih bagian awalnya itu dari detik awal gitu, aku pencet mark in lagi, mark in, lalu cari bagian akhirnya, klik mark out di ujung misalkan. Kalau kita tarik videonya doang karena nggak butuh audionya gitu. Kita tarik langsung ke timeline gitu ya, langsung bisa ditarik ke timeline. Oke. Dan di sini udah kelihatan gitu ada video selanjutnya. Jadi kalau ingin dilihat di preview itu langsung muncul video selanjutnya. Nah ini videonya terlalu panjang gitu karena kita pengen masukin videonya itu cuma dari sini batas marker awal sampai batas marker kedua gitu ya. Kita pengen percepat lagi. Pertama kita masukin efek yang sama, kita masukin waktu stabilizer terlebih dahulu. Kita tungguin. Habis itu nanti kita nesting juga. Lalu kita buat efek yang sama yaitu efek kejut ataupun efek apa namanya? Time remapping gitu ya. Karena di sini aku udah stabilize terlebih dahulu di awal. Aku masukin aja langsung yang udah jadi bentuk nestingnya biar lebih cepat gitu ya, biar gak makan waktu terlalu lama. Sini aku langsung masukin, oke agak ngelag. Oke. Klik kanan unlink biar bisa berpisah si video sama audionya. Kita delete aja yang di bawahnya, klik delete. Oke, ini videonya udah ke stabilisasi. Selanjutnya mana? Selanjutnya kalau udah kita stabilin tadi, kita bisa masukin efek time remapping-nya. Klik kanan lagi, speed, lalu kita pencet pen tool di sini, atau pencet P, kita pilih lokasi, kita tarik garisnya, kita pilih selection tool lagi, lalu kita naikin yang bagian awal. Ini jadi udah kebuat lebih cepat di bagian awal, jadi bakal lebih enak pas ditonton. Jadi awalnya cepat lagi, lambat. Oke, seperti itu kurang lebih. Lalu yang bagian akhir juga kita buat perlakuan yang sama gitu ya. Kita pakai pen tool, klik di mana aja bebas, disesuaikan sama kebutuhan, lalu tarik, lalu kita pencet selection tool lagi, balik ke selection tool, kita percepat si videonya. Kita sampai ke marker yang kedua. Gitu ya. Oke, kurang lebih kayak gini. Dan di sini kalau kita per zoom dikit, perjelas, di sini ada bagian yang udah hilang gitu, videonya udah hilang karena terlalu cepat. Kita bisa kontrol pakai ini aja, razor tool, kita bisa cari di sini, atau pencet C gitu ya, pencet C, teman-teman bisa pencet C untuk pakai razor tool, lalu kita pilih
bagian untuk motong si videonya gitu. Misalkan kita ingin motong di sini, kita pencet aja di situ. Lalu balik ke selection tool, kita delete bagian yang nggak kita gunakan. Dan kita udah buat efek time remapping gitu ya. Dan ini bisa digunakan untuk efek-efek ataupun video-video yang lainnya gitu ya. Video ketiga, misalkan kita gunakan, kita klik 2 kali juga, kita pilih videonya, langsung kita tarik ke timeline gitu, timeline utama kita. Nah, untuk video ketiga ini, yang ingin aku lakukan itu pertama adalah untuk memperlambat gitu ya. Karena kalau teman-teman lihat di sini, pencet yang list view ini gitu ya, video ini tuh 60 fps gitu ya. Tadi kan awalnya 25 fps, tapi karena ini 60 fps, kita bisa buat slow motion, kita bisa perlambat si videonya. Caranya kita klik kanan, speed and duration, kita buat 50% aja gitu ya. Nah, itu udah bakal jadi lebih lambat sih videonya, 50% lebih lambat daripada video awalnya gitu, video sebelumnya. Jadi lebih panjang gitu kan. Terus tips sedikit bagi teman-teman yang pakai 2018 ke atas, kalau nggak salah Premiere-nya, ketika lagi di speed and duration itu bisa menggunakan time interpolation itu diganti ke optical flow. Jadi bakal lebih smooth si videonya ketika diperlambat gitu ya. Bahkan ini bisa kita perlambat sampai 20%, 30% itu masih bisa lebih masih bisa bagus gitu hasil videonya. Tapi berbeda kalau kita pakai frame sampling doang, itu hasilnya nggak bakal terlalu bagus gitu biasanya. Oke, kita pakai optical flow 50%, klik OK aja. Oke, udah. Habis itu kita pakai trik yang sama lagi, kita nesting sih videonya gitu ya. Klik kanan, nest, kasih nama misalkan video 3 gitu ya. Bebas, sesuai keinginan teman-teman. Lalu kita kasih efek yang sama, time mapping, speed, pakai pen tool, cari bagian awal, jadi digeser, lalu selection tool lagi, yang bagian awal sebelum videonya mulai itu kita percepat, ataupun bagian awal video kita percepat, kita zoom sedikit biar lebih jelas. Percepat, oke udah, lalu di bagian akhir juga kita bikin efek yang sama. Ini namanya efek time remapping ataupun efek video kejut gitu ya kalau biasanya aku sebut. Kita sesuaikan sama marker yang udah kita buat sebelumnya. Oke, gitu kurang lebih untuk video ketiga. Dan ini bagian-bagian yang nggak bakal kita gunakan, ini ada beberapa bagian lebih. Kita langsung pencet razor tool aja, cari di sini, atau pencet huruf C gitu ya. Klik, tinggal pencet untuk dipotong. Atau juga teman-teman bisa langsung di drag aja gitu ya. Ini ada muncul bentuk kayak gini, itu bisa langsung ditarik untuk motong bagian yang nggak kita gunakan. Dan ini udah jadi gitu ya, 3 video dengan efek yang sama. Itu efek time remapping. Oke, selanjutnya video terakhir yang bakal kita masukin. Ini video drone gitu ya. Coba cari bagian yang bagus, bagian yang terbang doang gitu ya. Kalau aku di detik 1 sampai detik 127 sampai 135 gitu ya. Lumayan panjang. Langsung kita tarik videonya aja ke timeline. Oke, ini udah ada panjang lumayan. Selanjutnya di sini aku pengen perlambat juga gitu ya. Kita pencet speed and duration, kita perlambat misalkan berapa ya? 80% cukup. 80% aja. Biar nggak terlalu panjang juga. Optical flow, oke. Jadi agak lebih panjang daripada semula gitu ya. Selanjutnya kita nesting juga, bisa klik kanan, cari nest. Udah. Lalu kita gunakan efek yang sama di bagian awalnya. Gitu ya. Pakai pen tool, cari bagian awal, kita tarik, balik ke selection tool, kita naikin yang bagian pertamanya. Kita tarik aja sampai bagian ujungnya, bagian akhir itu ke akhir lagunya gitu ya. Kita sesuaikan aja sampai dapat. Nah, udah kayak gini, bagian yang nggak penting kita bisa delete aja gitu. Kita langsung tarik bagian yang nggak pentingnya. Dan ini udah jadi gitu ya. Kita tarik biar kelihatan semuanya. Kalau di play udah muncul efeknya gitu. Jadi awalnya lambat, cepat lagi, video selanjutnya terus jadi lambat lagi. Jadi video normal lagi. Oke, itu pertama untuk efek time remapping. Mungkin kalau ada pertanyaan monggo gitu ya di efek time remapping ini sebelum kita lanjut ke efek selanjutnya, yaitu untuk gimana caranya nambahin teks di Premiere Pro ini. Monggo. Sebelumnya Kang Nazif nih ada yang nanya nih Kang Nazif. Gimana?
Katanya misalkan saya merekam video dengan rekaman suara yang terpisah. Apakah Ya. ada tips agar suaranya bisa sinkron dengan videonya? Jadi Oke. audionya terpisah. Oke, itu Gimana untuk tuh, Kang Najib? misalkan tadi kita pakai HP gitu ya, rekam terpisah, videonya udah kita rekam, audionya kita rekam, itu caranya adalah gimana ya? Aku coba cari contoh video misalkan, bentar. Misalkan di project video TikTok aku gitu ya, aku rekam terpisah gitu ya. Audionya aku rekam di laptop, videonya aku rekam pakai kamera. Kan ini ada contoh, di sini ada audionya sama ada videonya. Kita tarik ke timeline misalkan, atau ke sini project gitu ya. Ini ada audionya doang, bisa kelihatan gitu ya. Ini rekaman audionya, di sini ada rekaman videonya. Lalu kita tarik, misalkan ini audio sama videonya kita tarik langsung ke timeline, kita tarik ke sini gitu ya. Karena kita bakal sinkronisasi suaranya, jadi harus kita gunakan juga suaranya. Kita zoom out sedikit biar kelihatan. Lalu kita tarik audionya, audionya kita tarik aja semua ke bagian bawah si video yang udah ada audionya juga. Yang udah kalau ini kita drag, kita geser sedikit, klik kanan aja langsung ada nih synchronize. Jadi kalau emang audionya itu sama, itu bisa langsung disinkronisasi. Jadi bisa langsung sesuai. Ini track channel utamanya itu yang mana? Kita pakai yang track channel 1 ini. Audionya ada di nomor 1. Kalau yang utamanya di nomor 2, ya berarti pilih nomor 2 gitu ya. Karena aku pakai nomor 1, pilih nomor 1, klik OK. Itu langsung disinkronisasi otomatis sama programnya. Tapi kalau enggak ya teman-teman bisa cari audionya secara manual gitu. Misalkan aku di sini ada tepuk tangan gitu ya biar lebih jelas bagian yang sama di antara audionya. Yang ini kita perbesar sedikit. Ini kita tinggal sesuaikan aja gitu ya. Bisa digerakin manual juga. Kalau emang nggak bisa pakai efek yang otomatis kayak tadi. Oke, kita perkecil, perdekat lagi biar jelas. Kita geser, sesuaikan biar sama. Itu kalau manual gitu ya. Kalau otomatis tadi bisa pakai synchronize. Gitu ya. Kita lihat aja karena kita nggak bakal pakai. Oke, lanjut lagi. Kalau ada pertanyaan tentang time remapping atau yang ini, monggo ya kalau mau ditanya. Selanjutnya, cara untuk buat teks. Untuk di PMPO ini ada 2 cara untuk membuat teks, yaitu pertama bisa pakai ini, type tool gitu ya, bisa langsung pencet, langsung bisa bikin teks di programnya gitu ya. Misalkan tulis Nazif gitu, atau misalkan tulis apa aja juga bisa gitu. Cuman ini kurang enak gitu, biasanya aku pakai nggak bisa kita atur macam-macam gitu. Jadi yang bisa gunakan itu klik file, new, legacy title gitu ya. Jadi misal kita kasih nama teksnya misalkan Nazif, ini nama kita tulis aja Nazif, lalu muncul kayak gini gitu ya, bisa kelihatan. Dan di sini kita bisa lebih mudah gitu untuk membuat teksnya. Misalkan kita tulis di sini Nazif juga, ini kita Ctrl A gitu buat ini semuanya. Lalu cari font yang bakal kita gunakan. Misalkan font yang paling sering aku gunakan, kalau teman-teman mau ikutin juga bisa misalkan pakai Montserrat gitu. Misalnya kita pakai yang besar misalkan. Lalu ukurannya ini size ada di sini gitu ya. Ini size-nya kita perbesar. Misalkan 300. Lalu ini kerning itu jarak antara huruf-hurufnya. Kalau perbesar jadi jaraknya lebih besar. Kita misalkan pakai 20 aja cukup biar nggak terlalu jauh tapi juga nggak terlalu dekat. Lalu di sini kita bisa edit lagi. Ini ada bagian fill-nya. Kita bisa edit warna dari teksnya gitu. Kita pencet aja, bisa kita sesuaikan. Misalkan mau putih, tarik ke bagian yang paling putih, hitam juga bisa, atau misalkan mau warna juga bisa sesuaikan. Atau mau pencet ini gitu buat narik dari warna yang ada gitu. Misalkan di sini warnanya hijau di sini mau disamain, atau misalkan mau ngambil warna yang lain juga bisa. Cuma kita bakal pakai warna putih aja. Lalu yang paling sering aku gunakan itu pertama bisa kita tambahin shadow di teksnya gitu ya. Jadi kita klik ini, kita centang bagian shadow-nya, lalu akan muncul shadow di sini gitu ya. Kita bisa edit juga opacity, ketebalan shadow-nya itu seberapa besar biar lebih jelas kita naikin misalnya 100%. Lalu angle-nya kita bisa gerakin juga jadi ya, kelihatan mungkin di sini. Lalu distance, jarak antara shadow gitu ya sampai teks sama teksnya kita bisa sesuaikan. Ini jauh, ini dekat gitu ya. Dan kita pakai segini di 30 aja gitu ya, kita langsung tulis. Lalu size-nya, ukuran shadow-nya gitu ya, mau seberapa besar, misalkan kita ambil agak gede, 30 juga gitu ya. Lalu spread-nya ini adalah
seberapa blur atau seberapa menyebar si shadow-nya, bayangannya. Kita buat lebih menyebar biar lebih blur, biar nggak terlalu mengganggu misalkan. Kalau mau diturunin lagi biar nggak terlalu kelihatan jelas bisa juga. Ya. Disesuaikan aja. Lalu yang paling sering aku gunakan itu ada namanya center. Di sini bisa kelihatan ada center. Jadi bisa kita langsung klik yang ini buat center bagian horizontalnya. Jadi bisa klik langsung teksnya bergeser ke tengah-tengah gitu ya. Tengah-tengah dari horizontalnya. Lalu klik yang ini ke tengah-tengah di bagian vertikalnya. Misalkan kita udah beres, kalau mau nambahin bentuk-bentuk juga bisa aja di sini gitu ya. Cuma kita nggak bakal pakai, kita bakal pakai teks aja. Langsung exit gitu ya, si bagian title ini. Dan akan muncul teksnya di bagian project gitu ya. Di bagian sini ada muncul Nazif, ini teks yang tadi kita buat. Kalau kita klik 2 kali, ini akan bagian pengeditan. Jadi kalau mau diedit lagi, itu bisa langsung aja klik 2 kali di bagian teks. Kita langsung tarik aja ke videonya, ini ya. Langsung muncul kelihatan di bagian program view-nya. Oke, selanjutnya bakal kita lakuin itu untuk animasiin si teks ini. Jadi kita animasiin teksnya biar awalnya kecil atau awalnya nggak kelihatan, muncul jadi seperti normal gitu ya. Caranya adalah kita pergi ke efek control di sini, tab efek control. Di sini namanya adalah keyframe. Jadi kalau di Premiere Pro ini adalah menggunakan keyframe. Jadi titik-titik tertentu itu kita tentukan berapa besarnya, berapa ukurannya, posisinya itu di mana, ataupun yang lainnya. Jadi kita bisa sesuaikan. Kita bakal pakai scale di sini. Jadi kita pencet keyframe-nya awal, di bagian awalnya, awal video, awal teksnya, kita keyframe, pencet ini, toggle animation di bagian scale-nya, ataupun ukuran gitu ya. Klik, lalu kita majuin misalkan beberapa detik gitu ya, beberapa jauh sedikit. Lalu kita klik lagi di sini. Jadi add atau remove keyframe gitu ya. Jadi kita buat keyframe yang sama dengan ukuran 100%. Gitu ya. 100 di sini kelihatan. Lalu kita balik lagi ke frame-nya awal, keyframe pertama. Kita bisa klik di sini juga untuk keyframe selanjutnya. Yang awal ini kita buat lebih kecil, yaitu 0. Dan kalau teman-teman play, itu bakal muncul animasinya. Jadi muncul animasi keyframe-nya di sana. Awalnya kecil, jadi besar. Dan sedikit tips biar lebih smooth gerakannya, kan di sini kelihatan kayak agak aneh gitu ya gerakannya, kayak natural. Itu drag 2 keyframe-nya, klik kanan, pencet ease in. Kalau masuk si videonya ke awalnya nggak ada, jadi masuk, kita bisa pakai ease in. Kalau misalkan keluar, kita pakai ease out gitu biar lebih smooth. Kita pencet gitu ya, akan berubah sih bentuknya. Dan kalau di play itu bakal lebih smooth lagi gerakannya. Jadi awalnya cepat, terus selanjutnya bakal jadi lebih lambat gitu ya. Dan itu juga bisa sama aja, misalkan kita animasiin di akhirnya gitu ya, kita cari bagian akhir, kita buat animasi, pencet si bagian teksnya gitu ya, bagian warna ungu ini, atau pink gitu ya, warna pink ini, kita main opacity ataupun kejelasan dari si teksnya. Kita bikin keyframe awal, lalu kita majuin sampai hampir akhir gitu ya, kita bikin keyframe lagi. Lalu kita ganti jumlah keyframe-nya misalkan sampai 0 gitu ya, jadi nggak kelihatan. Dan ini muncul juga. Nah itu juga bisa sama aja, pakai keyframe juga untuk membuat animasinya. Dan habis itu karena ini di akhir, untuk keluar kita klik kanan, drag, klik kanan, lalu ease out. Gitu ya. Ini itu bakal jadi lebih smooth. Awalnya lambat, terus hilang secara cepat. Itu bisa digunakan. Oke, itu untuk cara membuat teksnya. Selanjutnya, kalau belum ada yang mau nanya atau masih jelas semuanya gitu ya, kita lanjut ke tahap selanjutnya itu untuk color grading ataupun untuk mewarnai gambar video-video kita. Caranya adalah di sini yang bisa aku lakukan itu pencet ini new item gitu ya, new item di sini atau misalkan di file new bisa cari adjustment layer namanya, adjustment layer. Ini kayak lapisan tambahan di atas video kita. Jadi kita simpen di atas videonya gitu ya. Tapi di bawah teks biar pas kita edit adjustment layer ini nggak bakal mempengaruhi teksnya, nggak bakal ngubah warna teksnya. Lalu kita perpanjang, perlebar, kita tarik aja langsung sampai full video akhir. Gitu ya. Nah, di bagian adjustment layer ini kita bakal edit warnanya di sana.
Oke, untuk edit warna kita pakai efek namanya, kita cari ke tab efek, cari namanya Lumetri color. Gitu ya, Lumetri color di sini ada, langsung tarik aja ke bagian adjustment layer ini. Tarik. Nah, di sini kita bisa untuk editnya. Balik lagi ke efek control di sini dan langsung muncul efek Lumetri color yang baru aja kita masukin tadi. Di sini ada banyak tab, ada tab basic correction, ada temperatur yang bisa kita ubah jadi lebih warm atau lebih cool gitu, kelihatan langsung di bagian sininya. Kita buat full aja karena emang ini aku nggak bilang udah sesuai dengan langsung gitu ya. White balance-nya udah sesuai gitu, jadi nggak perlu kita ubah. Kalau bisa kita ubah exposure-nya untuk terang gelapnya gitu ya. Kontras juga bisa kita ubah. Semakin kontras itu semakin jauh antara gelap sama terangnya. Jadi yang gelap semakin gelap, yang terang semakin terang, itu kontras. Lalu highlight, sini bagian cerahnya kita bisa naikin, kita bisa buat lebih gelap, dan lain-lain gitu ya. Yang biasa aku lakukan gitu, kalau mau teman-teman ikutin, ini biasanya kontrasnya agak naikin sedikit, sesuaikan aja sama videonya. Karena video di kameraku itu nggak terlalu kontras, jadi aku buat tinggi gitu, misalkan cukup di 40, gitu, di 36 gitu, kita cukup di angka segitu. Lalu shadow biasanya aku agak naikin sedikit, dan juga whites-nya aku turunin biar bagian putihnya itu masih kelihatan. Selanjutnya di bagian kreatif itu bisa juga kita edit-edit lagi. Di sini ada faded film, jadi kalau kita naikin itu bakal jadi agak nge-fade videonya gitu, jadi kayak film. Nah, biasanya aku nggak terlalu suka make gitu ya kalau selain buat film. Tapi aku suka naikin itu sharpen-nya biar terasa lebih sharp video kita. Kita naikin, aku biasanya di antara 20 sampai 30 gitu aku naikinnya. Habis itu vibrance itu adalah seberapa apa bahasanya, seberapa kaya si warna sekitar gitu ya. Warna lingkungannya kita naikin sedikit biasanya aku. Lalu saturasi juga sama aja, cuma saturasi ini lebih ke warna spesifik gitu ya. Jadi kita naikin juga biar lebih berwarna si video kita. Oke, kita turun lagi ke curves. Yang biasa aku lakukan itu adalah bentuk S, huruf S gitu. Bagian atasnya kita naikin, bagian bawahnya kita turunin. Bagian atas ini itu adalah highlights-nya, jadi bagian cerah aku buat lebih cerah lagi, bagian bawah ini adalah shadow, bagian gelap aku buat lebih gelap lagi, jadi biar lebih kontras, tapi kontrasnya itu lebih stabil gitu, jadi lebih mulus kontrasnya ketimbang kontras yang di atas tadi. Oke, itu. Terus lalu untuk Premiere Pro yang versinya lebih tinggi, versi 15, kayak 15 sudah ada belum ya? 18 kalau nggak salah. 18 ke atas itu udah ada efek ini gitu. Hue versus saturasi, hue versus hue, jadi bisa diubah warna tertentu untuk menjadi warna yang lain gitu. Misalkan ini warna hijau, kita bisa ubah menjadi warna biru gitu. Misalkan teman bisa lihat di sini, warna hijaunya jadi warna biru. Bisa diubah sesuai dengan kebutuhan. Cuma sekarang kita nggak bakal ubah dulu. Kita langsung next ke bagian selanjutnya, itu ada ini ada color wheel. Ini ada bagian shadow-nya juga. Di shadow bisa kita ubah warnanya, misalnya shadow-nya kita ingin warna biru, tapi highlights-nya kita ingin ubah ke arah orange gitu ya. Itu juga bisa. Jadi lebih ke teal and orange gitu ya misalkan. Cuma kita biarin aja dulu buat sekarang. Tapi kalau teman-teman mau coba-coba, mau enggak gitu, kita bakal naikin si bagian vignette-nya gitu ya. Amount-nya kita turunin biar jadi gelap. Kalau semakin kecil itu semakin gelap, semakin besar itu semakin cerah si pinggirannya. Kita kecilin dikit. Lalu feather-nya kita perbesar. Jadi bakal lebih fokus ke bagian tengahnya. Dan ya, udah beres ngediting warna dari masing-masing video yang kita buat. Dan ini karena menggunakan adjustment layer atau layer tambahan itu langsung keubah semua video yang ada di bawahnya. Jadi video ini juga keubah, video 1 sampai 2 3 4 itu semuanya keubah. Jadi kalau pengen lihat di sini bisa dimatiin gitu ya untuk si efeknya, kita pencet itu kelihatan ini before-nya awalnya seperti ini. Kalau kita nyalain lagi berubah jadi lebih cerah, lebih vibrant gitu ya. Ntar kalau mau diubah-ubah juga monggo disesuaikan sama yang teman-teman suka gitu ya. Warna itu seperti apa. Oke, mungkin itu untuk tahap editing color grading-nya. Kalau teman-teman ada yang mau nanya, kebingungan atau fungsi khusus dari editing color grading ini, gitu ya. Kalau mau nanya bisa langsung tanya aja monggo gitu ya.
kalau belum ada yang mau nanya, aku pingin nambahin sedikit lagi, itu kita bisa ngedit masing-masing video juga gitu ya. Selain kita bisa edit di adjustment layer, kita juga bisa edit si warnanya di masing-masing video. Jadi misalnya video yang pertama kita pencet aja, lalu kita langsung edit aja, masukin efek yang sama, efek chromatic color di sini. Chromatic color, lalu kita edit sedikit, misalkan yang bagian sini tuh aku pingin kecilin saturasinya, kita pergi ke bagian kreatif, saturasinya kita perkecil, biar nggak terlalu mencerang banget, nggak terlalu cerah si warnanya. Saya turunin sedikit. Jadi bakal lebih sesuai sama video-video yang lain, karena yang lain itu aku pakai kamera biasa, dan pakai mirrorless, tapi yang satu lagi itu pakai drone. Dan drone itu emang warnanya itu lebih kaya biasanya, lebih saturasinya lebih tinggi untuk drone itu. Jadi kita harus turunin saturasinya sedikit di yang bagian drone biar lebih mirip warnanya sama bagian yang lainnya. Dan ya mungkin itu aja gitu ya buat tahap editingnya. Kalau teman-teman ada yang mau nanya tentang tahap editing, fitur-fitur khusus, monggo. Tapi buat sekarang itu aja sih yang pengen aku sharing terkait tahap editingnya. Tadi pertama gimana cara kita masukin videonya ke dalam sini, cara kita untuk milih video yang bakal kita pakai gitu ya. Tadi misalkan videonya kita langsung klik 2 kali, bisa kita pilih bagian awal sama bagian akhirnya, langsung ditarik ke sini juga bisa. Lalu masukin audionya dan lain-lain. Itu kurang lebih. Kalau ada yang mau nanya, monggo. Sebelum nanti mungkin Ada yang mau nanya nih, Kang. Monggo. Dari Teh Reskia, mau nanya katanya, kalau video dari iPhone biasanya nggak bisa diimport ke Adobe Premiere. Gimana caranya biar bisa diimport ke Adobe Premiere-nya, Mas? Oke. iPhone ya? Aku nggak tahu karena nggak pakai iPhone, cuma cara yang bisa dilakukan itu adalah mengkompres videonya ataupun mengconvert videonya. Jadi bisa cari aja misalkan di internet, gitu. Aku coba ke internet, kita misalkan cari Google, oke, cari convert, misalkan format di iPhone, aku nggak tahu apa, misalkan formatnya adalah apa ya formatnya? MOV kalau nggak salah ya? MOV ya? Oke, misalkan MOV to MP4 gitu ya. Bisa langsung dibuat aja, dimasukin. Itu biasanya bisa ngebantu sih. Cuma kalau belum bisa juga, coba cari yang lebih sesuai gitu. Karena kebanyakan itu MP4 yang paling masuk ke dalam Premiere Pro. Tapi kalau enggak, misalkan kita bisa ubah ke format namanya H264. Juga bisa ditarik ke Premiere Pro biasanya. Atau enggak juga bisa pakai format AVI gitu misalkan, kalau mau. Cuma AVI biasanya terlalu besar, jadi jarang banget digunakan. Tapi yang paling umum itu MP4. Gitu ya, mungkin untuk tadi siapa? Teh Rizkia ya, Rizkia. Itu mungkin. Monggo kalau teman-teman ada yang mau nanya lagi, sebelum dicukupkan untuk tahap bagian editing, bagian post productionnya gitu. Monggo. Mau efek-efek khusus, gimana caranya bikin animasi, kotak, atau misalnya apapun, monggo. Kalau ada yang mau nanya. Ini ada yang nanya nih, Kang, dari Teh Vira. Kalau untuk transisi sendiri, gimana sih konsep antara satu adegan dengan adegan lain yang tepat biar enak ditonton? Dari mulai pengambilan gambar sampai ke editing. Jadi gimana biar transisinya mulus gitu, Bang? Siap. Untuk transisi ini, mungkin aku stop dulu ini. Oke. Untuk transisi ini itu, jujur aku nggak terlalu suka gitu, banyak-banyak transisi, karena kayak kerasa lebay aja. Cuma kalau buat transisi itu, yang paling umum digunakan itu namanya transisi panning. Jadi teman-teman bisa misalkan pakai kamera HP misalkan, pas merekam video, di akhir video itu digeser ke arah kanan misalkan. Lalu di video kedua itu awalnya geser terlebih dahulu buat ngambil video utamanya. Nah itu harus dilakukan di tahap editingnya. Jadi gerakan harus sesuai. Kalau misalkan awalnya ke arah kanan, pas yang selanjutnya itu juga awalnya ke arah kanan terlebih dahulu. Gitu. Jadi harus kita pikirin terlebih dahulu pas lagi mau ngambil gambarnya. Cuma kalau buat editingnya biar lebih mulus, beberapa tips aku tadi menggunakan ease in. Jadi tadi ada, kalau kita klik kanan itu bisa di ease in untuk efek-efeknya. Cuma kalau selain itu bisa juga make apa ya? Itu cukup panjang sebenarnya bahas transisi ini. Jadi yang penting itu harus mulus. Jadi kalau awalnya itu pelan, baru kencang. Jadi lebih natural kelihatannya.
mungkin itu ya. Mungkin kalau ada mau nanya lebih khusus lagi terkait transisi, monggo aja ntar bisa tanya langsung ke aku atau ke panitia gitu ya. Karena cukup panjang, khawatir terlalu panjang nantinya. Makasih. Ada yang nanya lagi nih Kang, dari Kang Rehan. Apa ada preset-preset yang bisa di-download di internet dan langsung dipakai gitu, jadi nggak usah repot-repot. Gimana tuh Kang? Preset apa mungkin, Kang? Boleh Preset dijelasin? warna atau preset transisi? Warna ya, oke. Bisa, banyak banget. Mungkin kalau teman-teman mau, aku ada beberapa preset juga. Nanti mungkin aku bisa share deh. Beberapa. Kalau warna itu namanya LUT. Namanya LUT, jadi itu bisa digunakan langsung saat editing. Nah, mungkin aku share screen ulang lagi. Biar aku coba tunjukin misalkan ya. Di sini, di adjustment layernya. Misalkan kita buang aja adjustment layer sebelumnya. Kita masukin adjustment layer yang baru. Gitu ya. Oke, udah. Jadi kita yang edit yang bagian pantai. Kita masukin efek yang sama, geometric color ke sini ya, untuk edit warna. Lalu di efek kontrolnya di bagian kreatif kita cari di sini ada look namanya. Bisa teman-teman lihat di sini ada look, bisa dicari aja. Misalkan di sini ada beberapa yang udah disediain sama Premiere Pro-nya, bisa dipilih juga. Beberapa bagus, tapi beberapa menurut aku kurang gitu ya. Ada yang bagus, ada yang kurang. Cuma di internet juga banyak gitu ya. Ada yang gratis, ada yang perlu beli gitu ya. Aku punya misalkan contoh looks-nya. Ini ada yang punya same folder, misalkan contoh dipakai gitu. Nah, ini langsung udah gagal grading gitu ya. Ini awalnya seperti ini, flat gitu ya. Biasa banget, pas kita masukin jadi lebih bagus gitu. Kalau mau lihat langsung, itu pencet tombol yang sebelah kiri nomor 1 gitu. Ini bisa jadi full. Ini awalnya, kita full aja. Awalnya seperti ini, kita bisa matiin, lalu kita pas hidupin seperti ini. Itu bisa digunakan juga. Dan ada gitu banyak yang bisa dipakai. Habis itu buat kalau preset-preset untuk transisi dan segala macam itu biasanya ditambahinnya di bagian efek sini gitu. Jadi klik kanan, salah. Betul, klik kanan new preset bin gitu. Di sini bisa dicari aja. Atau juga diklik di sini, bisa import preset gitu. Di bagian preset ini kita klik kanan, import preset. Dicari aja itu juga bisa. Dan banyak banget yang bisa kita gunakan di internet yang udah di-share secara gratis ataupun secara berbayar. Gitu kurang lebih. Kalau ntar mau tanya-tanya atau segala macam, monggo ya, untuk preset-preset seperti itu. Oke, gimana? Kalau mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi terkait editing, pengambilan gambar, konsep video, segala macam. Dunia content creator juga mau bertanya kalau masih ada waktu, monggo. Untuk yang mau nanya, Kang Tete, emang nggak? Untuk sekarang mungkin bisa langsung on mic aja. Termasuk pertanyaan-pertanyaan dari pematerian pertama tadi ya, dari pre-production sampai production. Ini aku share aja deh beberapa yang aku suka di sini. Aku share juga ada sound effect, lalu ada LUT juga. LUT tadi sampel yang menggunakan juga aku masukin di Google Drive. Jadi kalau teman-teman mau pakai, monggo gitu ya, bonus aja dari aku biar bisa mempermudah juga dan lebih asik nanti pas editing. Jadi ada beberapa sound effect kayak aku masukin di sini, ada sound effect push, jadi pas transisi itu bisa lebih menarik. Ada sound effect apa namanya, hit, jadi pas lagi transisinya itu ada suara dentuman ataupun sound effect lain. Monggo dicek aja gitu kalau pengen lebih menarik pas lagi saat editing. Oke, makasih banget Kang. Nanti boleh dibagi-bagiin deh. Siap, monggo. Gimana? Masih ada yang mau ditanya mungkin atau cukup sebentar? Saya kasih waktu mungkin 1 menit lagi kali ya untuk yang bertanya.
Kang Nazif, ini ada pertanyaan titipan nih. Monggo. Ada yang nanya tentang rendering dan ekspor. Oh iya. Katanya gimana caranya biar kalau kita ngerender, kualitas videonya bisa tetap bagus, tapi size akhirnya bisa kecil dan juga proses rendernya bisa lebih cepat. Oke. Ya, kira-kira ada nggak tips atau langkah-langkah Tips. khusus? Mungkin aku pin sharing lagi ya, share screen lagi biar lebih jelas. Ya betul, aku lupa belum bagian exportingnya gitu ya. Di sini kita misalkan langsung mau export, bisa pencet O aja biar bagian yang mau kita ekspor itu langsung pilih. Pencet file, export ya di sini media. Ini beberapa setting biar biasa bagus. Ini nama bebas gitu ya. Untuk formatnya yang digunakan itu adalah H264. Ini kenapa pakai format ini? Biasanya format ini itu kualitasnya tetap terjaga, tapi si filenya itu nggak terlalu besar kebanyakan. Kalau misalkan kita pakai MP4 atau misalkan AVI gitu ya, ini AVI itu gede banget gitu ya. Misalkan kita lihat nih, H264 itu estimated file size-nya itu 16 MB. Tapi kalau misalkan pakai AVI itu berubah bahkan sampai nggak kelihatan gitu ya. Tapi kita jadi makanya kita pakai H264. Lalu caranya biar bisa lebih kecil lagi itu kita di preset sininya. Gitu. Kita bisa ubah bitrate-nya misalkan medium. Gitu ya. Jadi kita ubah biar lebih kecil ini sampai 5 MB. Kalau mau custom juga bisa di bagian video sini, kita langsung dicari aja, kita custom aja. Di bagian video ini bisa kita kecilin lagi bitrate-nya. Ini target bitrate-nya kita buat lebih kecil, misalkan 5 gitu ya. Awalnya 24, kalau kita pakai 5 itu lebih kecil lagi, jadi 8. Misalkan cuma pakai 2, bakal lebih kecil lagi. Cuma emang semakin kecil sebenarnya data yang tersimpan itu semakin sedikit, jadi kualitasnya bisa dibilang nggak terlalu bagus, cuma nggak beda jauh gitu, semakin kecil. Cuma ukuran filenya bakal jauh lebih berbeda. Kalau udah langsung bisa diekspor aja. Mungkin itu ya. Semoga menjawab. Oke Kang, ini ada pertanyaan paling terakhir banget nih dari Dava, angkatan 20. Boleh dijawabnya juga singkat jelas padat, soalnya udah waktunya dikit lagi. Katanya, izin bertanya, ada tips dan trik buat bikin konten di IGTV? Tips and trik untuk bikin konten di IGTV. Pertama yang pasti, IGTV itu karena, kalau teman-teman tahu, awalnya itu ada preview singkat di feed itu cuma berapa detik, 5 detikan, makanya awalnya 5 detik pertama kalau bisa harus menarik biar orang itu mau nonton video kita gitu ya, biar nggak langsung skip. Itu pertama 5 detik awal harus menarik. Lalu IGTV itu ada 2 versi, yaitu landscape 9:16 sama, itu landscape sama portrait sama 9:16. Lalu yang tips kedua itu pakai thumbnail gitu ya. Jadi di IGTV itu kita bisa milih thumbnail yang sesuai. Jadi pas orang lain itu ngeliat ke profil kita, bisa langsung klik thumbnailnya. Dan juga untuk IGTV kita bisa promosikan juga di story. Jadi kita bisa langsung swipe up walaupun belum punya 10.000 followers gitu ya. Kayak misalkan harus untuk link itu bisa langsung swipe up. Kita bisa pakai di story kita. Mungkin itu kali ya buat tips sedikit untuk IGTV. Oke, terima kasih Kang. Boleh dilanjut Kang Alif acaranya? Sepertinya kita udah di penghujung acara ya, Kang Hafiz, Kang Nazif.